Yang terhormat Ustadz Muzammil Hasbullah, ST, selaku pembicara kita pada hari ini. Dan tak lupa pula seluruh peserta yang saya cintai yang telah menyempatkan diri untuk menghadiri acara kajian akbar dan Grand Closing Islamic Fair FFUI 2021. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kebersamaan, sehingga kita masih dapat berkumpul di acara pada siang hari ini. Dan mari kita berdoa bersama seluruhnya agar COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa kembali. Dan salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang karena beliaulah kita merasakan indahnya Islam, dan semoga di hari akhir nanti kita merupakan salah satu yang dianggap oleh beliau sebagai umat beliau, dan semoga kita mendapat syafaat yang akan diberikan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kembali saya mengingatkan lagi kepada seluruh teman-teman, bagi yang belum mengisi link presensi, silahkan untuk mengisi link yang tertera pada kolom chat Zoom. Dan juga bagi teman-teman yang belum mengganti display name-nya menjadi nama underscore instansi, diharapkan untuk segera menggantinya sebelum acara ini saya lanjutkan. Oke, dan selanjutnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Raka Putra Sudrajat. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Farmasi UI angkatan 2019 yang akan memandu acara pada hari ini, yaitu di acara kajian akbar dan Grand Closing Islamic Fair FFUI 2021. Acara ini bekerja sama dengan Teh Jasmine Unpad, Event Kampus, Event Mahasiswa 8, Pemburu Kajian, Aula Family, Event Jakarta, Rohis 31 Jakarta, FKI An-Nahl UPN Veteran Jakarta, dan FS LDK Indonesia. Baiklah, sebelum saya lanjutkan, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, acara akan dimulai dengan pembukaan, lalu dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, lalu dilanjutkan dengan sesi sambutan, lalu dilanjutkan dengan pembacaan CV oleh moderator dan narasumber, CV dari moderator dan narasumber, dan juga dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi. Selanjutnya, setelah pemaparan materi, teman-teman dapat bertanya pada sesi tanya jawab, lalu dilanjutkan dengan sesi pemberian sertifikat untuk pembicara dan moderator. Dan tak lupa juga dilanjutkan dengan acara grand closing yang terdiri dari apresiasi peserta dan pemenang lomba serta pelatihan Islamic Fair FFUI 2021. Tidak lupa juga terdapat apresiasi untuk kontingen Fakultas Farmasi UI dalam MTQ UI 2021. Dan terakhir, acara ditutup dengan doa. Baik, sebelum kita mulai, maka mari kita buka dengan mengucapkan ta'awudz, basmalah, serta sholawat Nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Oke, dan agar lebih berkah lagi, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran atau tilawah oleh saudara Karisma Ahmad yang merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia angkatan 2019. Kepada saudara Karisma Ahmad, bila bisa on cam silakan on cam, bila tidak tidak apa-apa, dan saya persilahkan untuk tilawah. Tafadhol. Untuk yang memegang share screen mungkin boleh di next ya slide-nya. Halo, apakah pada saudara
Karisma, oh belum bisa unmute ya. Oke, baik. Sebentar ya. Mohon maaf. Sudah di ask to unmute. Apakah sudah bisa, Saudara Karisma? Sudah. Baik. Oke, dipersilakan ya. Saya persilakan. Oke, Tafadhol. baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Saudara Karisma telah membacakan kita ayat 27 sampai 29 ya teman-teman dari surat Az-Zumar. Semoga setiap yang mendengarkan dan juga yang membaca dilimpahi keberkahan oleh Allah dan juga dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan selesainya tilawah Al-Qur'an tadi, maka mari kita lanjutkan acara kita ke sesi selanjutnya, yaitu ada sesi sambutan. Yang pertama dari Project Officer Islamic Fair FFUI 2021, yaitu kepada Saudari Anissa Nurfitriani. Saya persilahkan. Ya, terima kasih Kak Raka atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Apoteker Fadlina Chanisa Putri, Magister Sains, selaku Manajer Pendidikan Kemahasiswaan, Riset, Inovasi, dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Farmasi UI. Yang terhormat Ibu Apoteker Widya Dwi Aryati, Magister Sains, selaku Koordinator Kemahasiswaan Fakultas Farmasi UI, yang terhormat Kak Mariam Rizky Nur Syifa selaku Ketua Syifa Fakultas Farmasi UI 2021, yang terhormat Ustadz Muzamil Hasballah, Sarjana Teknik selaku pembicara kita hari ini, dan yang terhormat Kak Muhammad Haris selaku moderator yang akan memandu jalannya sesi materi. Serta tak lupa juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para peserta yang telah menyempatkan diri untuk menghadiri acara kajian akbar dan grand closing Islamic Fair FFUI 2021. Kajian akbar dan grand closing merupakan acara puncak yang bertujuan untuk menutup seluruh rangkaian acara Islamic Fair FFUI 2021, yang mana acara ini akan terdiri dari kajian dan di akhir acara akan ada apresiasi kepada para peserta dan pemenang lomba Islamic Fair serta mewakili Fakultas Farmasi di ajang MTQ UI 2021. Adapun tema yang diangkat pada kajian akbar dan grand closing kali ini adalah Discover Your Self Potential with the Miracle of Quran. Berdasarkan Al-Quran Surat At-Tin ayat 4, Allah telah menciptakan manusia dalam wujud yang sebaik-baiknya. Harapannya adalah setelah mengikuti acara ini, peserta dapat memahami bahwa dalam diri setiap manusia masih tertanam potensi-potensi yang besar yang masih perlu untuk digali, sehingga peserta pun akan termotivasi untuk terus mengembangkan dirinya. Semoga peserta dapat menyerap dan mengamalkan ilmu yang nantinya akan disampaikan oleh pembicara. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Saudari Anissa atas sambutannya. Benar-benar sungguh membuat kita semangat ya teman-teman. Oke, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu ke sambutan yang selanjutnya yang akan diberikan oleh Saudari Mariam Rizky Nur Syifa selaku Ketua Syifa FFUI 2021. Kepada Saudari Mariam, saya persilahkan. Sebentar ya, saya unmute. Apakah sudah bisa?
Oke, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama selamat datang kepada seluruh hadirin, peserta dan pembicara ataupun moderator yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi di acara Grand Closing Islamic Fair pada hari Ahad siang ini. Pertama-tama izinkan saya untuk menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak panitia yang walaupun dengan segala keterbatasan yang ada tapi tetap berusaha menyelenggarakan Grand Closing yang terbaik untuk Islamic Fair kali ini. Dan akhir kata, semoga kita yang telah Allah gerakan hatinya untuk hadir di Zoom meeting yang insya Allah diberkahi kali ini bisa mendapatkan ilmu yang berkah gitu. Dan semoga kita juga bisa termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan keberkahan majelis, dan itu tidak terlepas dari usaha kita untuk terus-menerus meluruskan niat kita, dan semoga kita merupakan orang-orang yang mendapatkan keberkahan tersebut. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih atas sambutannya, Saudari Maryam. Dan dari sambutan ini kita jadi semakin bersemangat lagi ya teman-teman ya, terutama untuk panitia yang telah menyelenggarakan acara ini. Dan tidak lupa juga kepada teman-teman nih, saya ingatkan lagi untuk mengganti display name-nya. Bagi yang baru masuk ya, silahkan diganti dengan format nama _instansi. Baik, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada media partner kami, yaitu Teh Jasmine 4, Event Kampus, Event Mahasiswa 8, Pemburu Kajian, Aula Family, Event Jakarta, Rohis 31 Jakarta, FKI An-Nahl UPN Veteran Jakarta, dan FS LDK Indonesia. Baik, kita telah menyelesaikan sesi sambutan kita. Yang terakhir ya, tadi sudah diberikan oleh Saudari Maryam. Maka kita memasuki nih teman-teman ya, acara yang pastinya sudah teman-teman tunggu-tunggu ya kan? Yaitu akan masuki pemaparan materi oleh Ustadz Muzammil. Wah, ini pasti Ustadz Muzammil sudah bukan sosok yang teman-teman jarang ketahui ya. Pasti semua orang nih udah pada tahu nih Ustadz Muzammil. Wah, suaranya merdu sekali ya kan. Konten-konten YouTube-nya membangkitkan semangat kita gitu buat jadi lebih semangat lagi baca Al-Quran. Tapi sebelum kita lanjut ya teman-teman ya, untuk pemaparan materi oleh Ustadz Muzammil, sabar dulu nih teman-teman, karena ada yang kurang rasanya kan kalau kita mendengarkan materi ya dari Ustadz Muzammil tanpa ada yang memandu. Tentunya di sini yang memandu bukan saya, tapi ada moderator. Yang moderator kita yang satu ini nih nggak perlu diragukan lagi kiprahnya di dunia tentang Al-Quran ini ya. Sangat-sangat Masya Allah deh moderator kita di hari ini. Sebelumnya saya izin untuk membacakan CV dari beliau ya. Mungkin boleh di next. Oke, ini dia. Nama beliau adalah Muhammad Haris. Beliau merupakan mahasiswa administrasi niaga Universitas Indonesia di tahun terakhir. Yaitu beliau berarti di angkatan 2018. Pengalaman terakhir beliau merupakan yang saat ini diemban ya, yaitu sebagai Ketua Kaifa via UI 2021. Dan untuk prestasi beliau, wah bisa teman-teman lihat sendiri ya, ini udah luar biasa banget nih. Beliau menjadi juara 3 di Syahir MTQ UI 2020. Dan juga beliau nih mendapatkan predikat sebagai peserta terbaik pada kegiatan 2 Pekan Bersama Al-Quran yang diselenggarakan oleh Forum Silaturahmi Alumni Darul Quran Mulia. Dan masih banyak prestasi-prestasi beliau yang lainnya lagi. Wow, Masya Allah ya. Beliau ini berarti emang udah deket banget sama Al-Quran nih. Ini udah cocok banget kan untuk memoderatori acara kita di hari ini. Langsung saja ya, berhubung beliau nih sudah berada bersama kita, izinkan saya menyapa beliau. Halo, Bang Haris. Ini apa? Oh iya, lupa saya. Belum saya unmute ya. Maaf. Coba saya ask to unmute dulu. Nah, apa udah bisa nih? Oke, udah bisa, Raka.
Assalamualaikum, Kak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, Wah, gimana kabarnya hari ini nih? alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Ya Allah, semangat betul. Oh iya, BTW ya teman-teman ya. Bang Haris ini biasa dipanggil Bang Ais ya kan. Jadi biar lebih enak aja, kita panggilnya Bang Ais aja nih. Oke, lagi sibuk apa nih Bang Ais? Lagi sibuk, sekarang jadi moderator ya sibuknya. Oh iya benar. Ini udah Selain jadi 3 moderator tahun apa nih Kak. kesibukannya? Oh, ya orang? Selain jadi moderator apa lagi nih kesibukannya nih? Oh iya. Iya, ini sekarang aktivitasnya tadi udah disebutin ya. Sekarang lagi aktif di LDF juga sama kayak kemarin ya, jadi ketua LDF, kalau saya di VIA. Terus tadi di rumah di masjid juga sama sama beasiswa sih di rumah kemungkinan. Itu sih palingnya sekarang. Masya Allah. Oke oke. Kalau kesibukan akademik gimana nih sekarang? Iya, ya sama sih seperti ini kan teman-teman 2018 lainnya di tahun akhir, doakan saja ya teman-teman, semoga lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Wah, Dan di Bang Ais udah mulai nyusun-nyusun nih teman-teman ya. Mulai nyusun tugas akhir nih. Oke. Kalau grand design udah siap belum nih Bang Ais? Grand design. waduh, grand design apa nih? Wah, pura-pura nggak Itu tahu kan nih kemarin Bang Ais. bikin grand design ketua LDF, udah. Kerjaan kita. Bukan dong. Ini bener, Jadi kemarin belum memang mempersiapkan ya grand design ya. iya. Apa nih enggak. Wah, masa Anda tidak paham kenapa Anda menjadi moderator? Nih, itu memang kita dari Oke. kemarin kita teman mulu sama rakyat, jadi kalir banget ngobrolnya. Sorry guys. Oke lah siap. Oke. Berhubung kalau di Shiva nih Bang ya, kan lagi ngadain acaranya ini nih. Grand closing dari agenda yang udah cukup lama nih Bang ya, yaitu Islamic Fair. Kalau di Kaifa Via sendiri lagi apa nih Bang acara-acaranya nih Bang? Oh, sekarang ya. Karena sebenarnya sama sih Betul. ya, bisa di kalau bentuknya yang mirip-mirip sama kayak kalian yang grand closing apa? Ini dalam rangka TQW juga ya, kalau nggak salah ya. Bener kan? Iya, Nah, kalau di betul. dia juga ada namanya Sofia. Sekarang juga lagi progres sih Sofia. Terus bentar lagi bakal ada kajian keilmuannya di AIPA, ada namanya Islah juga. Kalau nanti ada lombanya, ada webinar juga, ada HHT juga di sini, kegiatan sosmasnya. Kita ngadain open donasi dan juga pelatihan bahasa Inggris juga. Jadi teman-teman kalau saya ada yang mau ikut-ikut kegiatan KIFA, jangan lupa ya, kalau idenya KIFA kalian promosi gitu. Oke, siap. Nah, jangan lupa ya teman-teman ya nih, agendanya Kaifa nggak kalah banyak loh. Dan nggak kalah keren-keren nih. Mungkin boleh nih teman-teman ya, biar nggak lupa lagi tuh, follow dulu nih sekarang nih, IG-nya ya, Kaifa Via UI. Mungkin habis ini nih, Bang Ais boleh ngetik nih mungkin di kolom chat nih, biar langsung pada follow, ya kan? Ini asik banget Benar. dikasih lapak ya saya di sini. boleh. Nih, jadi teman-teman jangan lupa ya, ikut nih agendanya nih, di Kaifa Via. Oke. Oke. Nah, ini Bang Ais gimana nih? Masih suka minum susu jahe ya nih? Terakhir kan Oh, suka banget nih minum susu jahe. suka. Memang saya suka yang herbal gitu, pakai biar kayak sehat gitu. Masya Allah. Masya Allah. Benar-benar. Dan teman-teman kalau mau beli susu jahe juga sebenarnya di Bang Ais ya teman-teman ya. Ini saya Oh, membantu biar lagi peletok Bang Ais. ya. Kenapa Bang? Biar peletok bukan sejahat. Woi, biar peletok ya. Oh kan teman-teman bagi yang suka biar Gitu, peletok, langsung aja nih di chat ke Bang Ais. Bisa banget ya Bang ya. Yoi, mantep banget nih, gue dikasih lapak promosi semua nih dari organisasi yang jualan Siap. gue dikasih lapak sih. Dan Kan di banget, sini ini baik banget sama gue. kolaboratif Bang, emang orang-orangnya ini kolaboratif. Iya, Kaifa dan Siva selalu bersinergi nih. Masya Allah, emang bersinergi sih. Masya Allah. Emang ini juga merupakan mungkin dari visi misinya Bang Ais di Kaifa nih sangat mengakar mungkin kan. Jadi membuat saling kolaborasinya asik. Kayak gitu. Dan teman-teman kalau misalkan di sini ada yang dari mahasiswa UI ya, tunggu saja nih teman-teman ya. Ntar mungkin akan ada eksplorasi dan teman-teman akan lihat wajah Bang Ais nih. Wah, Masya Allah nih, gak jauh-jauh. Tapi dari sini ada UPN juga ya? Tadi Betul Bang, betul. Coba nih kita lihat tuh ada dari UPN juga Bang. Jauh-jauh ternyata Bang ya. Iya, benar. Nah kalau Bang Ais sendiri nih ya, selama
di UI ini kan mengikuti macam-macam ya, MTQ UI ngikut terus ya kan. Kemarin baru ikut lagi ini ya, apa namanya? Tartil. Oh, Masya Allah nih, Oh calon iya, juara kemarin nih kita ya kayaknya nih. Calon juara ketemu tartil mulu nih. nih kita berdua. Wah, ini kira-kira pengalaman apa sih Bang yang paling berharga nih dari ikut-ikut MTQ ini? Kan semakin dekat dengan Quran nih, Bang Ais nih, Syahil ikut menang ya kan. Ini Tartil ikut lagi nih, calon menang lagi. Nih gimana nih Bang? Emang Aduh, efek-efek kagak. apa aja Itu Bang yang mantap? Tartil baru ikut gue tahun ini lah. Apa nih Tapi Bang nih efeknya Bang jadi dekat sama Quran tuh? Emang apa Bang? ini menarik sih emang kegiatan MTQ yang dari Dalam Salam ini kayak ajang besar-besarnya kita untuk bisa sama Al-Quran ya nggak sih? Rak? Oh iya bener banget. Padah banget kita buat belajar gitu. Kalau gue juga merasa kayak gitu sih. Kalau gue kemarin kebetulan ikut eh, tahun ini Syahil sama Tartil, tahun lalu Syahil sama Tilawatil. Itu juga kemarin sejujurnya gue ikut tahun lalu tuh ikut Tilawatil karena gue nggak tahu kalau sebenarnya itu Tilawatil. Gue kira itu Tartil. Gue sendiri yang ikut lomba masih kebalik. Terus ya udah. Itu mungkin experience-nya itu ya. Gue jadi tahu nih beda Tartil sama Tilawatil. Bener sih. Tapi benar sih. Misalnya dengan kita ikut-ikut kegiatan MTQ gitu ya. Jadi kita terpaksa untuk terpicu untuk lebih dekat lagi sama Al-Quran. Gitu sih. Mungkin semuanya juga merasakan ya. Atau lebih mendalamnya lagi. Ya gue juga di sini masih belajar teman-teman. Seperti kalau kan ini ada al-ustaz, al-syekh gitu ya. Jadi mungkin tanya-tanya lebih cocok terakat gitu ya. Ya, Masya Allah. Bisa aja emang Bang Ais deh. Kalau uji tuh ada-ada aja. Tapi emang ya teman-teman ya. Emang perlu kita akui sih. Kita tuh suka salah emang. Nyerahnya tilawatil, mentang-mentang tilawatil, tilawah nih. iya, itu Tilawah. itu. Kebiasaan tilawah Bang ya. Tilawah nih. Bisa Ikut bisa aja nih deh, buat ikut. ketuker. Pas ikut suaranya panjang-panjang. Iya. Buat saya yang baru masuk ke dunia seperti ini, manusia tahu itu tilawah itu adalah tilawah. Itu Saya pikir itu dia. taktil. Bikin salah persepsi ya. Wah, Yoi. kayak tilawah. Pas masuk, waduh, ini yang panjang-panjang gini ya, panik gue. Tapi mari kita coba Bener gitu kan. banget. Ini Aduh. lama-lama gue yang pembicaranya nih. Kayaknya iya sih nih. Oke, nih kita sembari menunggu Ustadz Muzamil ya teman-teman ya. Pasti kan teman-teman gak sabar nih Bang ya kan. Wah, nih Ustadz Muzamil nih. Tapi ini biar menguji kesabaran Intinya teman-teman kita dulu nih ya. ngobrol-ngobrol santai dulu. Biar Iya cair. bener. Kita ngobrol-ngobrol santai dulu. Hmm. Siap lah. Nah ini kalau kalau boleh tahu nih Bang ya. Selain MTQ gini, nih sepanjang di UI, Bang Ais nih udah ngikutin apa aja sih nih? Selain di KIFA ya mungkin di tingkat salam segala macem gitu. Udah apa aja Oh nih ini maksudnya pengalaman menarik? kegiatan Wah, perdakwahan piloti ini. itu dia Bang, perdakwahan. Oke. Tapi maksudnya di ranah UI aja apa di luar juga nih? Kalau di luar UI juga ada yang menarik, boleh banget Bang di share-share nih, biar jadi semangat. Ini seru juga ya. Jadi ini. Oke oke oke. Eh, enggak ya. Kalau dari awal maba sih saya sendiri memang ikutnya sudah dari orang kayak ikutnya lembaga dakwah gitu. Dari awal gue maba ikut staff di KIFA. Tapi gue belum pernah sih kesalahan juga paling ini. Tahun pertama staff CR. Yang kedua orbit CR. Yang ketiga sekarang ya alhamdulillah dan bismillah lah ya diamanahkan amanah berat ini jadi ketua KIFA. Jadi awalnya masih di LDF aja sih belum pernah ke tanah UI. Paling nggak bisa di Salam juga paling kegiatan-kegiatan ini aja sih kolaborasi aja gitu. Kalau di luar ikut yang lagi masjid yang namanya Rismada boleh juga di follow ya guys Rismada. Oh, Kita juga suka iya. ngadain Masya kegiatan. Allah. Emang berjiwa Ngomong dakwah berarti terus. Bang Ais ini teman-teman ya. Oke, wah Aduh berat berhubung ya. Nah, ini ternyata karena gue Ustadz Muzamil tahu udah datang nih Bang, Ustadz Muzamil oh udah Bang. datang ya. Oke, Masya siap Allah. siap siap. Assalamualaikum Ustadz Muzamil. Oh iya, Afwan Ustadz. Belum saya unmute ya. Afwan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke, berhubung Ustadz Muzamil sudah bersama kita ya untuk mempersingkat waktu, langsung saja nih saya serahkan kepada moderator kita yang berjiwa dakwah sekali ya. Oke, tafadhol kepada Bang Ais, saya persilahkan.
Oke, terima kasih ya, Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam sampai nikmat kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di forum yang insya Allah dengan Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat serta salam, marilah kita limpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman gelap kita sampai zaman terang-terang seperti sekarang. Alhamdulillah. Oke teman-teman, selamat siang. Sekali lagi perkenalkan ya, udah kenalan tadi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadis, biasa dengan Haris, dan insya Allah hari ini aku diamanahkan untuk menjadi moderator di kegiatan kajian akbar dan grand closing Islamic Fair FFUI 2021. Oke, mungkin sebelum kita masuk nih ke sesi yang luar biasa ini, aku mau coba ngajak teman-teman sekalian yang ada di forum ini ya, ada 123 ya, untuk sama-sama yuk kita on cam untuk menghormati pembicara kita yang udah hadir di tengah kita. Kalau banget agar kita bisa lebih mindful juga untuk mendengarkan. Jadi aku mau coba ngajak teman-teman yang belum siap nyatet, silahkan diambil bukunya, ambil catatannya, ambil tulisnya untuk nyatetnya. Atau mungkin diketik juga boleh, biar iya momen sakral ini, momen yang mungkin jarang-jarang bisa kita abadikan melalui catatan, gitu ya. Mungkin ada pertanyaan dalam hidup kita yang selama kita bertanya-tanya dan bisa terjawab nih sama Ustadz Muzamil. Karena tema hari ini nih menarik banget. Temanya adalah Discover Yourself Potential with the Miracle of Quran, gitu ya. Ini kayak kita menggali potensi diri kita lewat Al-Quran nih. Dan kerennya lagi, dengan tema yang luar biasa ini, pembicaraan juga ini relate banget sama temanya. Jadi pastinya, insya Allah ini bakal banyak insight-insight yang kita dapat. Jadi jangan lupa diabadikan, jadi teman-teman. Oke, kalau gitu biar tidak lama-lama. Oke, sebelumnya mungkin aku mau coba ingetin teman-teman. Jadi abis ini kan bakal ada sesi ini ya, ngobrol-ngobrol sama Ustaz Zamil. Mungkin teman-teman bisa disiapkan nih, selain tadi nyatat, disiapkan juga pertanyaannya. Dan nanti pas kita ada sesi tanya jawab, kita bisa langsung diskusi. Oke, nanti ditulis ya, mungkin sama panitia bakal dibantu nanti bagaimana format penulisannya. Oke, langsung saja. Aku mau coba nyapa Ustaz Zamil dulu. Assalamualaikum Ustaz Zamil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini suaranya apakah memang kecil di saya atau gimana? Oke. Cek, teman-teman semuanya jelas suara saya atau gimana? Mohon feedbacknya. Oke, terdengar. Oke. Oke deh, sip. Oke, Ustaz Zamil. Ini aku apa nih? Ustaz, Panggil Ustaz Bang aja deh, Zamil? nggak usah panggil Ustadz ya, biar lebih santai. Oke, Bang aja ya, Bang Muzamil ya. Oke, Bang Muzamil. Kabarnya Bang Muzamil? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai nih, karena kita udah gak sabar nih dengerin Ustaz Muzamil. Aku izin untuk membacakan biografi ya, dong. Oke, jadi ini ya siapa yang tahu ya dengan Ustaz Muzamil, Bang Muzamil Hasbullah ini. Mungkin yang belum tahu, aku coba kasih tahu, dan yang udah tahu, mari kita kenali lebih dalam lagi biar kita makin mindful nih hari ini gitu ya. Oke, pembicara kita hari ini, beliau ini nama lengkapnya adalah Muzamil Hasbullah. Beliau dilahirkan di Sigli pada tanggal 21 September 1993 di desa Payatije, kemukiman Jampong Ohang, Kecamatan Sidi. Oke, ini sorry agak keblok nih. Oke, nah beliau ini merupakan putra bungsu dari 3 bersaudara dari pasangan almarhum Dr. Anas Hasbullah Usman dan juga Dr. Anda Haji Asmidar Sulaiman. Nah, seperti yang kita tahu juga nih teman-teman, Bang Muzamil ini dulu pernah berkuliah. Riwayat edukasinya adalah beliau pernah berkuliah di Teknik Arsitektur Institut Teknologi Bandung tahun 2011 sampai 2015. Teman-teman. Nah, dia ini experience dan kita ini luar biasa banget ya. Beliau ini merupakan founder dari Quran Recital Community dan juga sekarang menjadi pembina Imam Muda Salman. Masya Allah. Kita doakan ya untuk Bang Muzamil semoga kegiatannya, aktivitasnya makin berkah ke depannya. Amin. Oke, langsung saja nih ya. Karena sudah lama ya kita menunggu sesi Ustaz Muzamil, langsung saja kepada Bang Muzamil Hasbullah, waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya sempurna semua kesolehan. Semoga dengan kita diizinkan oleh Allah berkumpul di majelis ilmu secara virtual siang hari ini, kita dimudahkan oleh Allah untuk menuju ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kita sama-sama bersolawat kepada seorang manusia mulia, insan pilihan, idola kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa imamina wa qudwatina wa murabbina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat kepadanya, kemudian kita berusaha mengamalkan sunnah-sunnahnya, semoga kita terpilih di antara umatnya kelak yang mendapatkan syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan katsira buat teman-teman panitia ya dari FFUI yang udah ngasih amanah saya buat sharing, berbagi ke teman-teman semuanya yang hadir di kesempatan kali ini. Baik, bicara mukjizat Quran untuk mengembangkan potensi diri kita. Nah, teman-teman semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, memang gak akan ada habisnya, gak akan pernah cukup waktu untuk membicarakan keagungan Quran ya, teman-teman semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menyempurnakan iman kita terlebih dahulu terhadap Al-Quran. Baru dengan begitu nanti Quran akan membimbing kita, akan menuntun kita. Karena dengan iman insya Allah kita akan tergerak untuk membersamai Al-Quran, rutin membacanya, bukan hanya membacanya tapi juga mentadabburinya, bahkan kita menghafalnya, sehingga kita benar-benar bisa mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang hidupnya dibimbing oleh Quran itu indah, barokah. Teman-teman, terlebih ketika kita ingin memaksimalkan potensi diri gitu. Maka kita harus tahu dulu apa sih tujuan penciptaan kita ke dunia. Tentu kita udah sering mendengar ya para ustadz, para ulama menyampaikan bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya sebagaimana firman Allah yang ada di Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang sama-sama kita hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Tujuan penciptaan kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Itu tujuan utama yang gak boleh kita lupa. Artinya apapun yang kita lakukan selama kita diizinkan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi ini, di dunia ini, semestinya bernilai ibadah. Kita harus melakukannya karena Allah, mengawalinya dengan basmalah, mengakhirinya dengan hamdalah. Dari kita bangun tidur sampai tidur lagi gitu ya, sampai bangun tidur lagi, itu semuanya bisa bernilai ibadah loh, bisa bernilai pahala. Gimana caranya biar setiap detik, setiap tarikan nafas kita berpahala? Isi dengan zikrullah, ingat Allah dan sertakan Allah, libatkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Bukan hanya ibadah-ibadah mahdhah, bukan hanya ibadah yang sifatnya ritual seperti salat, puasa, haji, gitu ya, zakat. Bukan hanya itu, teman-teman. Ibadah ghairu mahdhah juga harus kita libatkan Allah. Teman-teman hari ini kuliah, teman-teman hari ini thalabul ilm, menjadi penuntut ilmu, maka setiap lelah kita haruslah bernilai ibadah. Kalau enggak rugi, kalau enggak sia-sia. Jangan sampai
capeknya kita bikin tugas, terkadang sebagai mahasiswa kita mesti begadang ketika dihadapkan dengan deadline. Saya pernah ngerasain kok di posisi teman-teman, walaupun kita beda jurusan, dengan tantangan yang berbeda, tapi ya kurang lebih sama-sama lah ya, mirip-mirip ya, namanya dunia perkuliahan. Teman-teman, apalagi di masa pandemi, teman-teman banyak menghabiskan waktu secara online, mungkin itu menjadi tantangan sekaligus potensi sebenarnya ya, yang mungkin nggak saya rasain gitu. Nah, pastikan semuanya bernilai ibadah, jangan sampai lelah, keringat kita, biaya yang kita keluarkan, semuanya sia-sia. Nggak jadi pemberat timbangan amal kita di akhirat nanti. Memang kita masuk surga bukan karena amal kita, bukan karena pahala yang banyak, melainkan karena rahmat Allah, betul. Tapi, فَمَنْ يَعْمَلْ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ. Siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan keburukan, maka baginya tempat yang diridhoi, yaitu surga. Apa yang kita lakukan di dunia ini kan tujuannya adalah mencari ridha Allah. Karena kalau Allah udah ridha kepada kita, tempat kembali kita adalah surga. Sebagaimana firman Allah di akhir surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Makanya ridha Allah itu mahal, kita beramal untuk mencari ridha Allah. Jangan remehkan amal kecil, teman-teman ya. Kita nggak pernah tahu amal mana yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah. Amal kecil, amal sederhana yang rutin dilakukan itu lebih dicintai oleh Allah daripada amal yang mungkin besar kemudian berhenti. Itulah yang disebut dengan istiqamah, konsistensi. Nah, mudah-mudahan kita bisa meluruskan niat teman-teman ya, bahwa apapun yang kita lakukan, teman-teman hari ini jadi mahasiswa, jadi mahasiswi, amanah yang besar, luar biasa ya. Untuk mengembangkan ilmu, kita harus bisa menjadi ulul albab, jangan sampai ilmu kita berlalu sia-sia aja, jangan sampai yang kita pelajari hanya sekedar teori, tapi nggak bisa kita praktekkan dalam kehidupan. Nah, ngomong-ngomong soal mengembangkan potensi diri, itu akan erat kaitannya dengan tema ilmu. Ya, seseorang kan Allah muliakan itu kan karena ilmu, betul nggak? Pernah mendengar ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ternyata sebelum ilmu harus diawali dengan iman dulu, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Karena tanpa iman, ilmu itu bisa berbahaya, ilmu itu bisa merusak. Ilmu itu nggak digunakan di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya jadi teringat berkaitan dengan tema ilmu ya, ternyata ini beririsan dengan firman Allah di surah Al-Baqarah tentang tujuan penciptaan manusia yang kedua. Jadi tadi kan tujuan penciptaan manusia yang pertama kan untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, tahu nggak teman-teman, apa tujuan kita diciptakan? Teman-teman hafal Quran surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Ketika Allah berfirman kepada para malaikatnya, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Itu ketika Allah akan mengutus Nabi Adam alaihissalam ke dunia. Ternyata tujuan kita sebagai anak cucu keturunan Nabi Adam alaihissalam hadir di dunia ini adalah untuk menjadi khalifah. Khalifah itu apa artinya? Orang yang memakmurkan bumi. Itulah semua kita. Jadi khalifah itu jangan hanya kita artikan sebagai pemimpin tertinggi dalam kekhalifahan Islamiyah gitu ya. Bukan itu ya. Kita semua adalah khalifah fil ardh yang memakmurkan bumi dengan potensi, dengan peran kita masing-masing. Dan kita hanya bisa menjalankan peran khalifah kita di dunia ya dengan ilmu. Karena ketika Allah berkisah tentang Nabi Adam alaihissalam di awal surah Al-Baqarah ini, kisah Nabi Adam ini adalah kisah pertama yang kita temukan dalam Quran, dalam urutan mushaf. Ini adalah kisah pertama, dan ternyata di samping Allah menyebutkan tujuan manusia menjadi khalifah, tema besar yang lain yang ada di kisah ini adalah tentang ilmu. Tentang ilmu. Terlihat dari Allah mengulang kata ilmu banyak sekali, teman-teman, di kisah ini. Dari ayat 29 sampai 39 di awal surah Al-Baqarah ini adalah kisah Nabi Adam alaihissalam.
Dan coba lihat ada berapa pengulangan kata ilmu di sana. Mulai dari ayat 29, satu ayat sebelum ayat yang tadi saya bacakan, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Allah membuka dengan asmanya yang mulia, Al-Alim. Kemudian ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ini saya udah baca dari ayat 29 sampai 33. Udah ada berapa kata ilmu? Udah ada berapa? Udah ada 9 ya. Betul ya? Nah, teman-teman, saya kasih spoiler aja deh. Nanti silakan teman-teman cek lagi ya biar yakin. Dari ayat 34 sampai ayat 39, kata ilmu itu nggak muncul lagi. Ini udah selesai nih. Udah 9 kata ilmu Allah sebutkan. Nah, sebelum alasan kenapa nggak ada lagi, mulai dari ayat 34, kita tadabburi dulu teman-teman ya. Apa arti angka 9? Kenapa kata ilmu di kisah pertama yang kita temukan dalam urutan mushaf, dalam urutan Quran, jumlahnya ada 9. Para ulama menyampaikan, bukankah 9 itu adalah angka paling tinggi dalam bilangan? Bukan 10 ya, kalau 10 itu 1 dan 0. 9 itu angka tertinggi. Begitulah Allah memuliakan ilmu dan ahli ilmu. Ini makna tadabburnya ya dari ulama. Kemudian, kenapa dari ayat 34 nggak ada lagi kata ilmu? Perhatikan apa bunyi ayat 34. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Ternyata Allah menyebut kata iblis. Jadi semenjak kata iblis disebutkan, kata ilmu itu hilang. Maka ilmu dari sisi Allah itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang memiliki sifat seperti sifatnya iblis. Apa sifat iblis di ayat ini? Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami berfirman kepada golongan malaikat, sujudlah kalian semuanya kepada Adam. Ini perintah Allah ya. Fasajadu, semuanya sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Iblis itu menolak perintah Allah. Aba, ini menolak perintah Allah, enggak taat ya. Wastakbara, dia takabur, menyombongkan diri, wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang yang ingkar. Ini 3 sifat iblis teman-teman ya. Kenapa ilmu dari sisi Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang memiliki sifat iblis dan kepada iblis itu sendiri. Makanya iblis itu dibiarkan sesat oleh Allah SWT, dikutuk gitu. Karena dia punya sifat 3 sifat tercela ini. Aba ya, ingkar, menolak perintah Allah. Wastakbara, merasa diri lebih baik. Jangan sampai kita dengan ilmu kita hari ini membangga-banggakan diri. Gue keren, bisa diterima di kampus favorit di negeri ini gitu. Gue keren, bisa diterima di jurusan favorit yang gue pengen dari dulu. Gue keren, IPK gue ini masih cum laude nih. Gue masih dan seterusnya. Jadi membanggakan diri dengan ilmu, ujub ya, ini bukan sifat manusia, enggak selayaknya dimiliki oleh manusia. Hanya Allah yang boleh takabur. Bahkan iblis saja itu sampai diusir dari surga ya, karena kesombongannya. Ana khairum min. Dia merasa, aku lebih baik dari dia ya Allah, yaitu Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan dia dari api dan engkau ciptakan aku dari tanah. Jadi kebalik ya, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Jadi iblis tuh bikin standar sendiri dia. Bikin standar keren sendiri gitu ya. Maka hati-hati, wa kana minal kafirin, dan iblis itu termasuk golongan yang ingkar kepada Allah, kafir. Nah, hati-hati teman-teman, jangan sampai ilmu kita itu justru ilmu yang tidak barokah. Ya. Ini teman-teman ya, kalau kita lihat lagi
lebih dalam ya tentang tema ilmu, ya, apa pentingnya ilmu bagi kita, bagi agama kita gitu. Untuk pengembangan potensi diri kita gitu. Sangat penting sekali gitu. Bukankah wahyu jauh sebelum itu ya, wahyu dari surah Al-Qur'an yang pertama kali Allah turunkan tema besarnya adalah tentang ilmu. Bukalah Quran surah Al-Alaq teman-teman, ayat 1 sampai dengan 5 yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Rabbmu maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan perantara pena, dia mengajarkan manusia apa-apa yang belum diketahui. Ini menarik teman-teman, kita tadabburi lagi ya. Saya bukan ahli tafsir, tapi kita boleh bertadabbur ya. Dan ini juga bukan murni pemikiran saya juga mengutip dari lisannya para ulama. Menariknya, ternyata di wahyu pertama ini, kata ilmu itu ada 3 kali ya. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ada 3 kata ilmu Allah sebutkan. Dari 3 kata ilmu itu ada 2 kata iqra. Iqra itu artinya bacalah, fi'il amr, kalimat perintah. Bacalah. Ternyata ini adalah wasilah ilmu ya. Ada 2 kata iqra kan? Ada 3 kata ilmu. Kurang 1 nih. Terus wasilah ilmu satu lagi apa? Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan perantara qalam. Artinya pena gitu. Ikatlah ilmu dengan menulisnya, atau qalam untuk zaman kita hari ini juga bisa diartikan dengan media. Gitu. Maka komputer ya, Zoom meeting gitu ya, apapun aplikasi yang menunjang kita untuk meneliti, untuk mengembangkan ilmu segala macam ya. Itulah yang disebut dengan qalam. Inilah wasilah ilmu. Maka wasilah ilmu adalah dengan membaca dan menulis, karena qalam ini kan alat untuk menulis. Wasilah ilmu itu membaca dan menulis. Porsinya 2:1. Kalau kita mau jadi ahli ilmu, maka kita harus banyak-banyak membaca ketimbang menulis. Orang yang jarang baca, malas baca, kecerdasan literasinya rendah, mustahil bisa menghasilkan tulisan-tulisan yang berkualitas. Betul nggak? Betul ya? Inilah teks Qur'ani teman-teman, yang mukjizat gitu. Ketika kombinasinya adalah 2:1, membaca banding menulis, itulah wasilah ilmu. Pas ya, 3. Jadi wahyu pertama yang Allah turunkan, tema besarnya tentang ilmu. Kemudian surah Al-Fatihah yang kita baca setiap hari di tiap rakaat salat kita, yang menjadi rukun salat kita, syarat sah salat kita, ternyata juga mengandung tema tentang ilmu. Karena memang tema ilmu ini penting banget teman-teman. Ayat ke-6 dari surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal mustaqim itu kata para ulama adalah jalan orang-orang yang Allah beri ilmu dan mengamalkan ilmunya. Itulah siratal mustaqim, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Kau anugerahkan nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Nanti Allah jawab di surah An-Nisa. Ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Jalan orang-orang, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Rabb mereka, yaitu dari golongan para nabi, para sahabatnya, para syuhada, dan juga orang-orang soleh. Itulah siratal mustaqim teman-teman. Allah jawab di surah keempat. Selang 2 surat. Ya, kenapa bisa begitu? Nanti akan saya terangkan lagi ya. Kemudian kita lihat dulu lanjutan dari surah. Kita lihat dulu teman-teman lanjutan dari surah Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim, ya Allah, jangan tunjuki kami jalan orang-orang yang Kau murkai. Bukan jalan orang-orang yang Kau murkai. Ghairil maghdubi 'alaihim. Siapa umat atau golongan yang dimarahi Allah, yang dimurkai Allah? Al-maghdubi 'alaihim. Karena ghadab itu kan artinya marah. La taghdab walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Siapa umat yang dimarahi Allah ini? Kata para ulama, itulah orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka Allah beri ilmu, tapi mereka tidak mau mengamalkan ilmunya. Allah beri Taurat, mereka enggan mengamalkannya. Jadi jangan kebalik-balik teman-teman ya. Yang dilaknat oleh Allah itu adalah Yahudi, ya, bukan Israel. Hari ini pinter nih orang Yahudi, orang Zionis yang mendirikan negara namanya Israel gitu. Kalau kita bilang laknat Israel, ini nggak tepat gitu. Atau yang ada yang bilang Israel gitu ya. Nastaghfirullahaladzim ya. Ini nggak tepat gitu. Jangan mengutuk atau jangan melaknat Israel, karena
Bani Israel itu asalnya mulia, teman-teman. Walaupun orang Yahudi itu bagian dari Bani Israel. Israel ini kan nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam dan anak keturunannya. Ya, Nabi Yusuf juga Bani Israel, Nabi Musa juga Bani Israel gitu. Mereka orang-orang mulia semuanya. Gitu. Tapi ketika Allah menyebutkan kerusakan yang dibuat oleh Bani Israel, maka Allah sebut mereka Yahudi. Jadi Yahudi itu adalah Bani Israel yang berbuat kerusakan. Maka yang terlaknat adalah Yahudi gitu ya, bukan Israel. Nah, kenapa? Karena mereka Allah beri ilmu, nggak mau mengamalkan ilmunya. Itu alasannya kenapa mereka dimurkai oleh Allah. Kemudian waladdallin, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Siapa mereka? Umat Nasrani. Karena mereka beramal tanpa ilmu. Di surah Al-Kahfi kita bisa membaca wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada, untuk memperingatkan orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu mengambil seorang anak, ma lahum bihi min ilm wala liabaihim. Mereka itu nggak punya ilmu dan tidak pula nenek-nenek moyang mereka. Jadi yang selamat siapa? Siratal mustaqim. Yang dimurkai Allah, al-maghdubi alaihim, umat Yahudi. Yang sesat, ad-dallin, umat Nasrani. Siratal mustaqim, berilmu diamalkan. Al-maghdubi alaihim, berilmu tidak diamalkan. Ad-dallin, beramal tanpa ilmu. Jadi kalau mau selamat, kita harus berilmu dan mengamalkan ilmunya. Karena memang ilmu itu untuk diamalkan. Makanya ini di antara mukjizat Quran yang lain ya. Bayangkan Quran yang turun secara berangsur-angsur, yang urutannya berbeda dengan urutan mushaf hari ini. Karena urutan mushaf yang kita baca hari ini adalah setelah Quran itu disusun, turun dengan sempurna, kemudian disusun dengan ilmu dari Allah. Letakkan surah ini setelah surah ini, ayat ini setelah ayat ini kepada Nabi kita Muhammad SAW. Setelah dihimpun, kita bisa menikmati Quran yang 30 juz, 114 surah hari ini. Turunnya kan random acak. Tapi lihat, betapa setelah disusun, Quran itu memberikan pelajaran kepada kita. Salah satunya, kenapa setelah Al-Fatihah, surahnya adalah Al-Baqarah langsung. Karena di dalam Al-Baqarah itu berisi banyak sekali kisah orang-orang Yahudi, Bani Israel, umat Nabi Musa, agar kita tidak mengikuti mereka. Kenapa setelah itu Ali Imran? Di Ali Imran banyak sekali kisah umat Nasrani, umat Nabi Isa, juga agar kita tidak mengikuti mereka. Baru setelah surah itu, Allah sebutkan siapa itu golongan Siratal Mustaqim. Ada di surah keempat. Gitu. Inilah mukjizat Quran. Ini baru satu angle, ya, baru satu topik, teman-teman. Belum lagi dari angle yang lain. Itu punya banyak sekali hikmah, punya banyak sekali alasan kenapa urutan Quran itu begitu. Secara urutan mushaf ya. Mudah-mudahan menambah keimanan kita. Jadi itulah tema ilmu dalam agama kita. Sepenting itu, teman-teman. Dan ilmu yang benar dari sisi Allah itu, Allah berfirman dalam Quran surah Fatir, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling takut kepadanya adalah para ilmuwan, para ulama. Ternyata ilmu yang benar, ilmu yang berasal dari sisi Allah itu pasti membuat kita semakin takut kepadanya. Pasti membuat iman kita makin bertambah. Sekarang kita yuk muhasabah, yuk introspeksi diri. Kita selama ini udah belajar banyak hal dari SD, SMP, SMA sampai sekarang kuliah. Mana di antara ilmu-ilmu yang kita pelajari itu yang membuat kita makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada enggak? Atau jangan-jangan selama ini kita salah jalan, salah niat gitu ya. Maka kita perlu taubatan nasuhan nih bareng-bareng. Coba kita tadabburi lagi Quran surah Ali Imran dari ayat 190-nya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memahami, yang mengerti. Ulul albab. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Mereka adalah orang-orang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, serta memikirkan, sambil memikirkan penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Ya Rabb, kami tidaklah Engkau ciptakan ini semua sia-sia. Maha suci Engkau. Faqina azabannar, maka selamatkanlah kami dari siksa neraka. Coba lihat, makin berilmu, makin kencang zikirnya, makin ingat Allah dan memohon perlindungan dari azab neraka, makin takut kepada Allah. Khauf dan roja itu makin berharap dan makin takut kepada Allah.
Nah, ilmu kita hari ini gimana? Gitu. Teman-teman ya, kita belajar berbagai macam teori, bahkan diklaim sebagai hukum alam hari ini yang sumbernya dari barat, dari tokoh-tokoh barat gitu. Umpamanya dulu di sekolah kita pernah belajar ilmu fisika. Salah satu hukum dalam ilmu fisika ya, hukum kekekalan energi. Kalau teman-teman masih ingat ya. Kayak keren gitu bunyinya ya. Energi tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Betul nggak? Kayak gitu dulu yang kita pelajari ya. Pertanyaannya, mana Allahnya? Siapa yang menciptakan energi itu dari ketiadaannya? Siapa yang mengizinkan perubahan bentuknya? Dan siapa yang akan memusnahkannya nanti di hari kiamat? Jawabannya Allah. Ternyata itu nggak diajarkan di kurikulum belajar kita hari ini. Itulah mengapa ilmu kita kurang barokah. Karena pendidikan hari ini, mohon maaf, sadar nggak sadar kita, masih kental sekali dengan sekularisme. Jadi, orang yang ngerti umum nggak ngerti agama, orang yang pinter agama nggak ngerti umum, kepisah. Zaman kita hari ini kepisah, betul nggak? Betul ya, beda dengan zaman dulu ketika Islam berjaya. Nah teman-teman, kita perlu banyak-banyak belajar dari sejarah. Pentingnya kita belajar dari sejarah ya. Jangan sampai kita punya anggapan bahwa sejarah itu kan cuma masa lalu, sudah berlalu. Kenapa kita nggak move on aja? Ini salah besar. Karena porsi sejarah itu sepertiga dari kitab suci kita. Sepertiga Quran itu isinya kisah, sejarah. Dan Rasul kita Muhammad SAW selalu mengambil pelajaran dari sejarah. Misalnya ketika Perang Badar, Nabi mendengar kabar terbunuhnya Abu Jahal. Rasul bersabda, Allahu Akbar, Abu Jahal haza Fir'aun hazihil ummah. Abu Jahal itu Fir'aunnya umat ini. Bukankah Fir'aun hidup di zaman Nabi Musa? Ternyata di zaman Nabi Muhammad ada Fir'aun. Sampai zaman kapanpun kekuasaan yang zalim, yang sewenang-wenang, yang tangan besi, yang tidak adil, itu adalah warisan-warisan Fir'aun. Sehingga kita tahu cara menghadapinya. Untuk itulah kita belajar dari sejarah, karena sejarah akan selalu mengulangi dirinya sendiri. The story repeats itself. Gitu kan kata para ahli. Nggak ada yang baru di bawah terik matahari. Ketika dulu misalnya di zaman Nabi, Allah utus Rasulullah SAW di Jazirah Arab, gurun pasir, yang nggak ada hasil alam sama sekali, nggak ada kekuatan apapun, masyarakatnya juga jahiliyah. Saat itu ada dua kekuatan besar dunia. Ada Persia dari timur, ada Romawi dari barat. Ya, dua kekuatan besar dunia. Dalam hitungan tahun, teman-teman ya, hanya beberapa puluh tahun kemudian ya, dua imperium besar itu digantikan oleh peradaban Islam. Yang wilayahnya 2/3 dunia. Padahal Islam di zaman Nabi tidak pernah mewarisi kekuatan imperium manapun, kekuatan politik, ekonomi manapun. Ini tidak lain tidak bukan karena Allah lah yang memenangkan agamanya. Nah, kemudian ketika hari ini kaum muslimin lemah, umat Islam hari ini kalah. Semenjak runtuhnya Daulah Turki Utsmani tahun 1924, maka semenjak itu kaum muslimin kehilangan kekuatannya. Dan penyebabnya adalah seorang Yahudi yang bernama Mustafa Kamal. Mustafa Kamal yang dianggap sebagai founding fathers-nya negara Turki sekuler hari ini, dia adalah seorang Yahudi dari Donama lewat garis keturunan ibunya. Makanya peradaban kita hari ini adalah peradaban Yahudi, teman-teman. Dari ujung kaki sampai ujung rambut ini Yahudi semua. Sadar nggak sadar kita. Sekarang nanti biar kita cek ya. Makanya kenapa hari ini dunia teknologinya sih canggih, maju gitu ya, industri 5.0 gitu, zaman digital gitu ya, artificial intelligence dan lain sebagainya udah canggih banget gitu, hebat gitu. Tapi lihatlah kerusakan yang terjadi di bumi, teman-teman ya, polusi udara ya, kesenjangan sosial, ketimpangan ekonomi, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu. Kemudian apalagi krisis energi gitu ya, kerusakan alam, rusaknya ekosistem laut gitu, pencemaran dan lain sebagainya, banyak banget kerusakan. Bumi dieksploitasi isi perutnya, tapi lubangnya dibiarkan terbuka ya. Seperti yang terjadi di Pulau Kalimantan negeri kita. Banyak tambang batu bara menyisakan danau mati yang dalam sekali, menelan korban jiwa, menghasilkan limbah, logam berat, timbal merkuri yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Anak kecil hari ini banyak yang lahir autis. Teman-teman coba tanya ke kakek nenek kita, nggak tahu apa itu autisme. Baru ada di zaman kita hari ini. Itulah kerusakan yang terjadi ya. Teknologi kedokteran mungkin canggih, tapi lihat penyakitnya juga nggak kalah ganas, tumor, kanker, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kita perlu merenung ya, ketika dunia tidak dipimpin oleh kaum muslimin, inilah yang terjadi.
kerusakan di mana-mana. Kita harus akui, bahkan sampai di bidang pertanian misalnya. Zaman dulu petani kan habis panen, sepertiga bisa untuk dimakan sendiri, sepertiga dijual, sepertiga ditanam kembali menjadi benih. Hari ini nggak bisa. Benih atau bibit itu beli terus ke produsen, ditanam hasilnya bagus, unggul dengan rekayasa genetika. Dan dengan rekayasa genetika pula, kalau bibitnya diambil kembali untuk ditanam, nggak bisa tumbuh atau ketika tumbuh hasilnya jelek. Hanya bagus di generasi pertama. Ini ulah teknologi hari ini, rusak, tumbuhan pun rusak gitu ya. Segala halnya rusak, manusia rusak, pemikirannya rusak, gitu, lari dari fitrahnya. Inilah zaman kita hari ini. Makanya jangan merasa bersyukur banget ya hidup di zaman milenial, zaman Gen Z dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau kita tahu ternyata bumi kita sedang nggak baik-baik aja gitu ya, tentunya kita harus punya visi ya, visi untuk menjawab janji Nabi bahwa Islam ini akan kembali menang sebelum kiamat terjadi, sebagaimana Madinatul Hir, kotanya Konstantinopel itu sudah dibebaskan oleh seorang anak muda 21 tahun, Muhammad Al-Fatih, dan pasukan terbaiknya. Ini udah terjawab janji Nabi. Tapi Roma belum. Roma, Islam udah pernah berjaya di Eropa, tapi belum pernah mencapai Roma. Nah, mungkinkah generasi kita, dan mungkinkah dari Indonesia, ulama dunia hari ini menaruh harapan besar terhadap Indonesia? Karena Muslim, potensi Indonesia Muslim terbesar, kita mudah, seberat-beratnya kita di sini beragama ya, kita masih mudah untuk menjalankan syariat. Kalau di luar itu udah susah. Itu di Timur Tengah nggak aman, konflik segala macam. Indonesia ini punya harapan besar, teman-teman. Dan mungkin kita atau anak kita. Makanya kita harus mempersiapkan diri. Caranya gimana? Dengan mendekatkan diri kita ke Quran. Hanya dengan Quran kita bisa kembali mengalahkan Yahudi. Kalau kita masih ngambil ilmu dari mereka, jangan harap kita bisa mengalahkan mereka, karena kita akan selalu di belakang mereka. Kita mengekor mereka. Teman-teman tahu nggak? Gaza itu diblokade udah puluhan tahun. Dulu ketika Syekh Ahmad Yasin mendirikan Hamas, ya, pejuang-pejuang di Palestina, yang diajarkan adalah Quran. Yang dipilih adalah orang-orang yang terbaik dari ilmu Qurannya. Dan bayangkan hari ini Gaza yang diblokade, ya, memang putus dengan dunia luar gitu ya, bisa menciptakan teknologi perang gitu ya, teknologi roket yang daya jangkaunya 3 kali lipat dari roketnya Israel gitu. Hari ini gitu. Belajar dari mana pertanyaannya? Apakah mereka kuliah ke Harvard, ke MIT? Ternyata enggak. Jadi ketika orang dekat dengan Quran, Allah akan memberikan ilmu sesuai dengan janji Allah, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Allah akan mengajarkan kalian ilmu yang belum pernah kalian ketahui sebelumnya. Nah, sekarang teman-teman di sisa waktu yang ada, saya mau ngajak teman-teman jalan-jalan ke masa lalu. Sekali lagi karena pentingnya kita mengenal sejarah. Pentingnya kita tahu ya bahwa ternyata Islam ini luar biasa. Teknologi, kecanggihan, kekerenan peradaban kita sekarang ternyata nggak terlepas dari jasa ilmuwan-ilmuwan Islam di masa lalu. Orang-orang yang benar dalam ilmunya, yang benar belajar kurikulum ketika mengembangkan ilmunya. Kita lihat ya teman-teman, nggak usah jauh-jauh, yang terdekat dengan kita. Kita terhubung dengan teknologi digital, internet, komputer, software, hardware. Semuanya kan kita sering mendengar algoritma ya, algoritma sosmed, algoritma Instagram itu beda dengan YouTube, beda dengan Facebook, beda dengan TikTok dan lain sebagainya. Algoritma. Dari mana kata algoritma itu? Tentu dari ilmu matematika ya. Bahasa Latin dari algoritma adalah algorithm. Dan ternyata itu berasal dari bahasa Arab, al-Khawarizm. Itu dinisbatkan ke Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Dia adalah ahli matematika Islam. Kita tahu itu. Dulu ketika sekolah kita belajar ilmu aljabar, ya, diterangkan bahwa penemunya adalah Al-Khawarizmi. Nah, dia adalah matematikawan yang sangat hebat, yang sangat berjasa bagi perkembangan peradaban sampai hari ini. Kalau nggak ada aljabarnya Al-Khawarizmi, nggak ada algoritma, kita nggak bisa menikmati kecanggihan internet dan teknologi digital hari ini. Betul ya? Betul ya? Ini jasa ilmuwan Islam gitu. Dan harus diakui, tapi hari ini jarang diapresiasi, jarang diungkapkan. Teman-teman ya, kita lagi-lagi kita terhubung dengan lensa kamera. Siapa penemu optik? Ibnu Al-Haytham namanya. Itulah pakar fisika optik, lagi-lagi dia adalah ilmuwan Islam, orang pertama yang meneliti tentang pembiasan cahaya, orang pertama yang membedah anatomi mata manusia, mana pupil, mana retina, bagaimana prinsip kerjanya. Lagi-lagi ilmuwan Islam. Dan ternyata perkembangan ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam itu luar biasa.
bangsa Eropa yang kita anggap lebih maju hari ini, yang kita lihat hari ini seolah mereka lebih maju gitu. Ternyata kalau kita baca di sejarah, teman-teman bisa temukan di Wikipedia, dari abad 6 sampai abad 15, mereka berada di fase Dark Ages atau zaman kegelapan. Baru setelah itu mereka mengalami yang namanya revolusi industri, revolusi Inggris, Prancis, dan lain sebagainya. Eropa berkembang setelah itu masa kolonialisme. Ketika mereka berhasil mengambil ilmu dari orang-orang Islam, mereka gunakan untuk menjajah seluruh dunia. Sedangkan dulu kaum muslimin itu memakmurkan bumi. Gak ada penjajahan. Semuanya hidup tenang, aman, damai, adil. Karena dalam Islam itu ada futuhat, pembebasan. Bukan penaklukan ya. Penaklukan itu sebenarnya istilah yang kurang tepat. Karena Islam itu datang untuk membangun, untuk memberdayakan gitu. La ikraha fiddin, enggak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Tapi karena orang-orang melihat indahnya Islam, orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama ini. Itulah yang terjadi dalam sejarah, teman-teman. Makanya dulu Nusantara kita juga indah dengan syariat Islam gitu. Berbagai kerajaan Islam lama sekali dalam sejarah bangsa kita, tapi hari ini juga terjadi deislamisasi dalam sejarah kita, di mana porsi sejarah Hindu-Buddha dan Islam itu 50-50. Padahal menurut penelusuran ahli sejarah, abad ke-7 udah ada jejak makam ulama, makam kalau saya nggak salah entah makam sahabat kayak, tapi ulama gitu. Artinya Islam itu udah sampai dari abad ke-7, tapi hari ini kita diajarkan seolah-olah Islam baru dari abad 13. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Bukan itu bahasan kita hari ini, tapi yang mau saya bahas adalah ternyata ketika bangsa Eropa sedang berada di zaman kegelapan, itu kaum muslimin lagi terang benderang, lagi memimpin dunia. Dan kekuasaan di bawah kaum muslimin, tahu sendiri teman-teman, pernah dengar nggak sejarah di zaman Daulah Bani Umayyah, ya, di mana Khalifah Umar bin Abdul Aziz memimpin, mustahik zakat sulit ditemukan. Ada orang berhutang, dibayarin hutangnya sama negara. Hari ini kita anak kecil baru lahir ya harus menanggung hutang negara 20-an juta. Itu yang terjadi zaman kita hari ini. Zaman dulu gitu ya, lahir aja udah dapat tunjangan karena kaum muslimin spiritnya itu berbagi. Karena mereka yakin dengan kehidupan akhirat. Mereka adalah masyarakat yang beriman. Orang yang mengejar akhirat, memprioritaskan akhirat, akan memberi. Spiritnya adalah memberi, berbagi. Tapi kalau orang yang mengejar dunia, dia akan berebut di dunia ini. Hari ini kan orang saling berebut gitu ya, sikut-sikutan gitu, rakus gitu. Kenapa? Karena obsesinya adalah syahwat duniawi gitu. Nggak yakin dengan adanya akhirat gitu. Makanya orang berani korupsi dan lain sebagainya. Kan di mana imannya kan gitu. Tapi kalau zaman dulu luar biasa itu, yang makmur bukan hanya kaum muslimin, non-muslim bahkan merasakan kemakmurannya, bahkan hewan. Saking harta Baitul Mal nggak tahu dikemanakan, Khalifah memerintahkan para gubernurnya untuk membeli biji-biji gandum agar disebar aja di alam bebas, terutama di puncak musim dingin, agar tidak ada orang yang berkata, ada seekor burung mati di negeri kaum muslimin. Itulah sedikit gambaran bagaimana dulu kejayaan Islam yang wilayahnya 2/3 dunia, teman-teman. Dan perkembangan di bidang ilmu pengetahuan, ya teman-teman, seperti yang udah saya sampaikan tadi, itu baru segelintir dari ahli-ahli, teman-teman, banyak banget. Kampus pertama di dunia itu dari Islam. Bukan MIT, bukan Harvard University, bukan Oxford, bukan itu semua. Ternyata dari Islam. Tepatnya di negara Maroko hari ini. Dulu negeri Al-Maghribi namanya. Di sanalah kampus pertama di dunia. Makanya kampus disebut universitas. Terjemahan bahasa Inggris, university, ternyata juga terjemahan bahasa Arab dari jami'ah. Jami'ah, sebutan untuk kampus dalam bahasa Arab, karena dulu kampus berada di masjid. Masjid adalah pusat peradaban Islam. Kemanapun muslimin datang, yang dibangun pertama adalah masjid. Masjid bukan hanya tempat ritual ibadah, tapi pusat kegiatan kaum muslimin, termasuk mengembangkan ilmu. Bangunan kampus menyatu dengan masjid, karena masjid seringkali disebut masjid jami'. Karena mengumpulkan banyak orang, maka kampus itu disebut jami'ah sampai hari ini. Dan itulah kenapa setiap kali kita di wisuda, mungkin teman-teman belum ya, soon insya Allah. Setiap prosesi wisuda di dunia selalu menggunakan jubah. Pakaian wisuda, toga, yang kita sebut toga itu kan jubah wujudnya. Itu adalah simbol untuk memuliakan ahli ilmu. Jubah adalah pakaian kebanggaan kaum muslimin. Nah itulah kenapa, kalau dulu yang keren itu jubah. Orang pakai jubah itu berwibawa. Kalau hari ini kan mungkin yang keren jas, berdasi, kan, kiblatnya dari barat gitu kan. Kalau dulu yang keren itu jubah. Sampai hari ini tradisi wisuda masih pakai jubah, masih pakai toga. Karena dulu memang yang memulai
mengembangkan ilmu di kampus, universitas, itu adalah kaum muslimin. Makanya nggak heran ilmuwan-ilmuwan Islam itu banyak banget. Dan teman-teman perlu tahu ya, ilmuwan Islam yang hebat-hebat di bidang sains, mereka adalah orang-orang yang mendahulukan ilmu agama. Bukan kayak kita hari ini mengejar sains, mengejar ilmu umum, ilmu dunia gitu ya, Qur'annya di skip, Qur'annya dilewatin gitu. Kita kan juga belajar ilmu agama tapi nggak tuntas. Coba di kampus kita, mungkin mata kuliah PAI hanya beberapa SKS gitu, semuanya dirangkum di situ, mana cukup. Sedangkan ulama-ulama dulu, teman-teman, ilmuwan-ilmuwan dulu, mereka kecil-kecil udah hafal Quran, udah paham Quran, mereka udah ditanamkan keimanan dengan kokoh. Karena iman dulu sebelum Quran, kemudian ketika mengkaji Quran makin bertambah iman. Itu rumusnya, rumus dari para sahabat Nabi. Gitu ya, bagaimana mereka diajarkan Quran oleh Rasulullah SAW. Iman sebelum Quran, makin mempelajari Quran, makin baca Quran, makin nambah imannya gitu. Nah, ta'allamnal iman qabla al-Quran gitu. Kemudian mereka belajar ilmu hadis, sirah gitu. Ilmu agama udah selesai nih, fikih, muamalah, syariat, halal haram udah tuntas dengan ilmu agama, baru mereka belajar ilmu umum. Jadi dalam peradaban Islam itu nggak ada ceritanya belum selesai Quran ya, belum selesai ilmu agama langsung belajar matematika, geografi, astronomi, itu nggak ada. Mesti ilmu agama dulu selesai. Dan setelah itu baru mengembangkan ilmu-ilmu yang lain. Dan ilmu yang mereka kembangkan, teman-teman, nggak main-main. Kalau kita mau membandingkan kecerdasan ulama-ulama dulu dengan kita hari ini, jauh banget. Dulu satu orang itu bisa pakar di banyak hal. Multidisiplin ilmu dikuasai. Ahli Quran, ahli hadis, juga ahli matematika, ahli geografi, ahli astronomi bisa berkumpul di satu orang. Tapi zaman kita hari ini, makin kita sekolah tinggi, makin mengerucut ilmunya, makin spesialis. Betul nggak? Akhirnya ilmu-ilmu yang di belakang itu kebuang. Teman-teman hari ini masuk jurusan farmasi gitu. Masihkah kepake ilmu fisika? Masih sih, mungkin di bidang tekanan, dikit gitu. Tapi yang lain-lain, hukum Newton gitu-gitu masih nggak? Kayaknya hampir banyak enggak ya, banyak yang udah enggak ya, teman-teman ya. Bukankah itu sebuah kemubaziran? Kita mubazir makanan ya, diingatin sama orang tua kita, jangan dibuang makanan nak, mubazir. Ini mubazir usia kok kita nggak mikirin gitu. Makanya kalau ilmu nggak barokah tuh gitu. Ilmu itu salah tujuan, ilmu kok hanya sekedar untuk bisa jawab ujian, setelah itu ilmunya dilupakan. Kan salah kaprah kan? Ilmu untuk naik kelas, ilmu untuk nilai, ilmu untuk ijazah yang berisi angka-angka yang belum tentu mewakili kita. Terus ilmu untuk gelar-gelar akademis. Kemudian dengan gelar dan ijazah itu kita mencari pekerjaan, menghasilkan kita uang, gaji tinggi, diterima di perusahaan multinasional dan lain sebagainya. Jadi kalau ilmu kita hanya berhenti ke tujuan dunia, makanya ilmu kita nggak berkah. Ilmu itu harus diniatkan untuk mencari ridha Allah. Sebagaimana tujuannya tadi ya, ilmu untuk membuat kita makin takut kepada Allah, sehingga akan kita gunakan untuk memudahkan ibadah kita kepada Allah dan untuk bermanfaat bagi umat manusia, untuk menolong agama Allah. Itu tujuan ilmu, teman-teman, apapun bidangnya. Nah, makanya ilmuwan-ilmuwan Islam dulu yang hebat-hebat itu, mereka berkah dengan ilmunya. Mereka belajar ilmu agama dulu, baru belajar sains. Ya, ketika matematika dikembangkan, tujuannya apa? Untuk memudahkan ibadah. Bayar zakat, hitungnya pakai apa? Matematika. Mengelola harta baitul mal, pakai matematika. Kemudian ilmu astronomi misalnya, ada ahlinya Al-Battani, merasi bintang menunjukkan arah kiblat, menghitung kalender hijriyah, kemudian mengamati hilal pergantian bulan, semuanya pakai ilmu itu untuk memudahkan ibadah. Dan ilmu kedokteran, ilmu farmasi ini dekat-dekat dengan bidang teman-teman ya. Kenapa ilmu kedokteran dikembangkan dalam Islam? Untuk memudahkan ibadah. Karena kalau orang sakit itu kan ibadahnya terganggu, nggak bisa sholat dengan gerakan sempurna, nggak bisa berjamaah di masjid, nggak bisa haji dan umroh, nggak bisa berjihad fisabilillah. Makanya orang sakit harus ditolong. Karena sakit itu juga menggugurkan dosa, mengangkat derajat, berobat ikhtiar, dan kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikembangkan ilmu kedokteran, ilmu pengobatan, di antara ahlinya adalah Ibnu Sina yang terkenal, terlepas dari perdebatan ulama tentang akidahnya. Tapi masih banyak ya ilmuwan kedokteran muslim yang lain. Ada Ibnu Nafis, orang yang meneliti peredaran darah minor manusia pertama kali di dunia. Karyanya dicuri oleh orang Eropa, 4 abad lamanya, diterjemahkan ke bahasa mereka, kemudian
nama Ibnu Nafisnya dibuang, diganti menjadi NN no name. Jadi kalau ada ilmu keren, kita patut curiga jangan-jangan itu ilmu Islam yang dicuri. Kemudian yang terakhir ada Abul Qasim Az-Zahrawi, ahli bedah, penemu 200 jenis alat bedah, termasuk benang untuk menjahit luka manusia yang digunakan dalam teknologi operasi hari ini. Itu juga karya ilmuwan Islam. Kenapa mereka semua bisa hebat? Karena mereka dibimbing oleh Allah. Karena mereka menjadikan Quran sebagai referensi ilmu tertinggi. Catat itu teman-teman ya. Bukan ala metode ilmiah kita hari ini. Namanya metode ilmiah. Tapi merumuskan masalah gitu, menentukan hipotesis kan gitu, menguji, terus menarik kesimpulan kan itu ya kerangka metode ilmiah kita hari ini. Tapi ulama dulu mereka berangkat dari ayat Quran yang diyakini kebenarannya, baru mereka mengembangkan ilmunya. Makanya hasilnya luar biasa, berkah sampai zaman kita hari ini. Cuma ya karena umat Islam udah mundur, udah jatuh, sebabnya dua. Karena cinta dunia, hubbud dunya wa karahiyatul maut yang disebut dengan penyakit wahan, dan karena perpecahan, sulit bersatu, beda mazhab, berantem. Nah, itulah dua sebab keruntuhan Islam ya di zaman kapanpun. Makanya hari ini kita lemah. Jadi hari ini tuh bukan orang-orang Zionis yang pintar, bukan orang-orang Yahudi yang hebat. Umat Islam hari ini yang lemah. Kenapa? Karena mereka dijauhkan dari kitab sucinya. Jadi selama kita masih jauh dari Quran, teman-teman, jangan harap umat Islam akan kembali bangkit, gitu, akan kembali menang. Gitu. Kita harus kembali ke Quran dulu kalau mau dihebatkan kembali oleh Allah di segala hal, termasuk di bidang ilmu pengetahuan dan untuk mengembangkan potensi kita. Makanya orang-orang hebat masa lalu itu pasti orang ahlul Quran. Kalau kita hari ini kan kita silau dengan sains, silau dengan umum, keren gitu. Sebagian orang tua juga masih memandang begitu. Kalau ada anak yang pintar, ini kamu sekolah tinggi-tinggi ya, biar masuk UI, masuk ITB gitu. Nah, giliran anak nakal, nggak bisa diatur, nggak bisa diurus, kirim ke pesantren buat direhab gitu. Kok pesantren jadi tempat orang buangan gitu? Kapan agama ini akan bangkit kalau mindset orang tua masih begitu. Nah, nanti mudah-mudahan di kita udah enggak ya, dan kita emang udah melihat ya bagaimana 20 tahun ini hijrah ya, rumah Quran di mana-mana. Maka insya Allah kebangkitan itu sudah dekat, tapi harus dimulai dari diri kita sendiri. Karena kurikulum Quran yang 30 juz itu, teman-teman, menurut penuturan pakar sirah nabawiyah, sepertiga yang turun pertama itu temanya untuk memperbaiki diri, islah an-nafs. Sepertiga kedua untuk memperbaiki masyarakat, dan sepertiga ketiga adalah untuk memperbaiki peradaban. Itu urutannya. Maka jangan bermimpi peradaban Islam akan menang, akan bangkit, syariat akan ditegakkan gitu, dakwah akan dimenangkan gitu. Kalau kita diri sendiri aja nggak bisa kita perbaiki. Jangan berharap mendakwahi orang kalau kita belum bisa memperbaiki diri. Karena urutan dalam Islam, segala sesuatu itu ada tahapan, ada urutan. Nabi berjuang 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, itu ada urutannya semua. Mulai dari dakwah Syria, sembunyi-sembunyi, sampai dakwah terang-terangan, mengajarkan iman dulu, gitu. Baru setelah hijrah ke Madinah, baru ayat-ayat syariat turun, gitu, ibadah, itu urutan. Muamalah, membangun ekonomi, sampai politik, itu urutan semuanya. Maka kalau kita di level personal aja belum baik, gitu ya, gimana kita akan memperbaiki bangsa ini? Kita akan memperbaiki negeri ini. Gitu teman-teman. Jadi kalau mau potensi kita bangkit kembali ya, ini waktu kita kurang banget ya, kita baru bicara prolog gitu ya, belum hal-hal teknis gitu. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan di sesi diskusi tanya jawab insya Allah ya. Maka mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dengan Quran, dengan begitu kita dikasih amanah oleh Allah ya untuk memenangkan kembali peradaban ini. Tugas kita adalah berjuang, teman-teman. Kita nggak dituntut oleh Allah untuk menang. Yang penting kita berada fi sabilillah, di jalan Allah. Perkara sampai nggak sampai itu terserah Allah. Yang penting kita berada di jalan Allah, gitu ya. Tugas kita, karena dakwah ini adalah estafet, kerja jamaah, bukan kerja personal. Baik, teman-teman, semoga kita menjadi pribadi-pribadi hebat dengan Quran. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke moderator. Baik, jazakallahu khair kepada Bang Muzamil Nasrullah atas ngobrol-ngobrolnya pada siang hari ini. Mungkin aku izin untuk sedikit menyimpulkan aja kali ya. Tadi di awal Bang Muzamil ini udah ngomongin ya tadi tentang tujuan hidup dalam Al-Quran ini udah disebutkan ya. Tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Terus ya harusnya segala kegiatan kita, mau itu belajar atau mungkin sholat, puasa, bahkan kayak belajar di kuliah, apapun kegiatan organisasi kita di kampus itu harus diniatkan untuk ibadah seperti itu. Salah satunya juga mencari ilmu juga harus diniatkan untuk ibadah.
Mungkin kalau misalnya kita di sini ngelihat dari temanya ya, discover yourself potential atau menggali potensi diri kita, ini bisa kita sebut sebagai mencari ilmu juga gitu ya. Nah, tadi ya tentang mencari ilmu ini juga tadi sudah disebutkan sama Bang Muzamil, ini sering disebutkan dalam Al-Quran. Maka pada dasarnya memang mencari ilmu ini merupakan suatu keutamaan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu tadi kalau dari aku yang aku tangkap ya, harusnya dengan kita dekat dengan Al-Quran, harusnya untuk memahami ilmu-ilmu yang ada di dunia ini harusnya mudah ya. Memahami ilmu, mencari potensi diri ini harusnya mudah. Bayangan besarnya tadi sudah dikatakan oleh Bang Muzamil ya, tentang bagaimana orang-orang terdahulu pada masa-masa kejayaan Islam ya, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran itu bisa sehebat itu, sejaya itu, karena mereka ini memang mereka ini dekat dengan Al-Quran. Makanya untuk mencari ilmu itu satu ya tadi ilmunya berkah. Maka dari itu mungkin pertanyaan untuk kita semua adalah apakah yang sudah kita lakukan hari ini dengan kita mencari ilmu, mencari potensi diri kita, apakah itu sudah bernilai ibadah? Apakah itu memang karena Allah? Apa memang sekedar kesombongan belaka atau mungkin ya sekedar tujuan duniawi aja? Ya segitu mungkin ya, sedikit kesimpulan dari yang aku tangkap. Oke, lanjut kali ya Bang Muzamil. Seperti biasa nih, setelah kita sesi ngobrol-ngobrol, kita akan masuk ke sesi tanya jawab Bang Muzamil. Nah, oke, teman-teman boleh di sini yang mau tanya boleh tulis di chat, boleh juga raise hand. Oke, di sini udah masuk nih beberapa pertanyaan Bang Muzamil. Langsung aja kali ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Amelia. Mau mau on mic atau mau dibacain aja nih? Mungkin boleh kalau mau on mic. Mbak Amelia. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amelia, izin bertanya. Bagaimana sih Bang cara kita mendalami Al-Quran secara mandiri? Karena kan sekarang masih pandemi ya. Dan mungkin saya juga kesulitan mencari wadah atau tempat untuk dimana saya mendalami Al-Quran tersebut. Bisa nggak sih secara mandiri dan bagaimana caranya gitu sih Bang? Makasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, pertanyaan yang bagus banget, ya, penting banget ya pertanyaan ini ditanyakan ya. Jazakumullah, jazakillah khair. Teman-teman, sayang sekali ya, belajar Quran itu nggak bisa otodidak. Nggak bisa otodidak. Khawatirnya gurunya adalah setan nanti. Mulai dari ilmu Quran itu luas ya, ilmu membacanya, ilmu qiraah, nanti ilmu tafsir untuk memahaminya gitu ya. Karena ilmu dalam Islam itu bersanad. Teman-teman pernah dengar istilah sanad? Sanad itu silsilah. Bersambung sampai ke sumber aslinya, ke Rasulullah SAW. Makanya dalam ilmu hadis itu dari siapa ke siapa, ke siapa, ke siapa. Itu hadis yang sahih itu nyambung sangat terjaga gitu. Nah, begitu juga dengan Quran. Hari ini banyak ulama ahli Quran punya ijazah sanad, artinya ilmu Qurannya itu bersambung sampai ke Rasulullah. Bacaannya itu persis dengan sangat mendekati bacaan Rasulullah. Itu yang disebut dengan bacaan Quran bersanad gitu. Itu untuk segi bacaannya. Untuk segi pemahaman, walaupun memang tafsir itu akan dipengaruhi oleh interpretasi dari mufassir, tapi untuk menjadi mufassir itu, ahli tafsir itu nggak boleh sembarangan kan? Nggak boleh sembarangan. Makanya kalau mau memahami Al-Quran dengan benar, jangan otodidak. Gitu. Walaupun hari ini kita bisa mentadabburi Al-Quran secara mandiri, oke silakan, mudah-mudahan kita dapat petunjuk. Gitu. Daripada nggak sama sekali kan, daripada kita cuma ngaji-ngaji aja, nggak pernah tahu isinya, ya minimal kita baca terjemah. Itu juga kalau udah dilakukan maka semoga istiqomah. Tapi kalau ada sesuatu yang membuat kita bingung, ya jangan sungkan untuk bertanya kepada ahli ilmu, bertanya kepada para ulama. Kalau hari ini zaman pandemi sebenarnya bukan alasan sih, Pak. Ada banyak ya majelis ilmu secara online seperti yang kita lakukan sekarang gitu. Teman-teman bisa menyimak kajian di YouTube walaupun ahsannya memang ilmu itu mendatangi ya, bukan didatangi. Ilmu itu kita yang menjemput sendiri gitu. Biar lebih barokah ya, supaya kita bisa mengamalkan adab sebelum ilmu kan gitu. Tapi teman-teman ya, ilmu itu nggak bisa otodidak ya, memahami Quran itu nggak boleh semaunya kita gitu ya, nggak boleh sembarangan kita menafsirkan Quran gitu. Contoh ya, jangankan kita dulu di generasi tabi'in
Teman-teman tahu generasi tabi'in ya. Tabi'in itu adalah generasi setelah sahabat Nabi. Yang disebut sahabat yang pernah hidup dan bertemu Nabi. Tabi'in itu yang tidak pernah bertemu Nabi, tapi generasi setelah sahabat. Walaupun ada orang yang hidup sezaman dengan Nabi, tapi nggak pernah ketemu Nabi, itu juga disebut tabi'in. Nah, paham ya? Tabi'in itu adalah generasi setelah sahabat Nabi. Nah, dulu di masa tabi'in ada orang yang dia malas berjihad, dia malas berperang gitu. Dengan dalih sebuah ayat gitu. Nggak mau perang gitu. Dengan ayat wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kalian menimpakan diri kalian ke dalam kebinasaan. Ini ayat, sepotongan ayat di surah Al-Baqarah. Ayat ini dipahami oleh salah seorang tabi'in bahwa kalau gitu kita nggak usah berjihad aja, nanti kita mati terbunuh, kan kita nggak siap. Itu kita nggak siap gitu, peralatan kita terbatas gitu, kita belum terlatih gitu. Jangan usah perang aja. Kan jangan jatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Kalau berperang nanti kita akan binasa gitu. Nah, terus ditegur oleh temannya. Saya nggak tahu temannya ini sahabat entah tabi'in juga gitu. Alangkah buruk pemahamanmu tentang ayat itu. Bukan itu alasan dulu asbabun nuzulnya kenapa ayat itu Allah turunkan. Dulu saat kami malas untuk melatih kuda-kuda kami, malas untuk melatih fisik kami gitu. Kami tidak mempersiapkan diri gitu, sehingga kami nggak siap untuk berperang, sehingga kalau ada serangan musuh datang kami akan mudah dibinasakan. Maka turunlah ayat ini, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian timpakan diri kalian ke dalam kebinasaan. Coba lihat, hanya beda satu generasi gitu ya, pemahaman ayatnya sama tapi bisa dipahami 180 derajat berbeda. Ayat itu ternyata ayat anjuran untuk berjihad fisabilillah. Sedangkan di generasi tabi'in dipahami kebalikannya. Jangan berjihad fisabilillah, nanti akan binasa. Coba lihat, itu baru generasi tabi'in. Betapa kalau Quran itu nggak dipelajari dengan benar, dengan urutan yang benar, dengan sanad yang bersambung dengan ilmu dari para ulama, hanya main asumsi pribadi, itu bahaya. Kita tidak bisa memahami Quran hanya dengan teks, tapi kita juga perlu memahami konteks. Asbabun nuzul, ya, ilmu-ilmu alat yang lain, ilmu bahasa, ilmu balaghah, dan lain sebagainya. Makanya ahli tafsir itu nggak bisa sembarangan. Ulama mufassir itu, para ahli tafsir itu punya spesifik kualifikasi yang nggak mudah. Punya syarat yang banyak sekali. Itu hafalan Quran mutqin, pemahaman bahasa Arab, memahami sejarah, sirah. Itu syarat-syarat bagi para mufassir. Makanya ulama-ulama tafsir, di samping mereka menulis kitab tafsir, pasti mereka menulis kitab sejarah. Misalnya Al-Imam Ibnu Katsir gitu ya. Seperti intinya sih gitu ya. Jadi belajar Quran itu harus punya guru. Harus punya guru. Kalau sendiri ya kita tadabbur namanya, kita merenung gitu. Tapi kita harus mengkonfirmasi ilmu kita. Sudahkah ini benar? Sesuaikah ini sesuai? Itu karena ilmu beramal tanpa ilmu itu kan tadi gitu ya, ad-dallin gitu, sesat gitu. Nauzubillah min dzalik. Jadi jawabannya carilah guru untuk belajar Quran. Baik membacanya, memahaminya gitu ya. Kalau belum ketemu, mohon petunjuk kepada Allah, semoga diarahkan, semoga dipertemukan ya. Barakallahu fikum. Oke, terima kasih jawabannya Bang Muzamil. Oke, ini punten banget ya, memang kita keterbatasan waktu ya, waktunya terbatas. Jadi ini mungkin ada satu pertanyaan lagi dan aku izin juga ya ngebacain pertanyaan aja jadi nggak lewat menit. Jadi ini pertanyaan kedua nih Bang, dari saudara Muhammad Fahrul Rizal. Bagaimana kita harus memandang ilmu umum dan ilmu agama? Kemudian apabila memang zaman sekarang diarahkan pada penguasaan ilmu umum, bagaimana kita perlahan menguasai ilmu agama? Minimal langkah awalnya. Baik, bismillah. Gitu, Bang. Ya memang nggak ada kata terlambat ya. Apa boleh buat? Kita hidup di zaman sekarang. Sama, saya juga bernasib sama dengan teman-teman. Nggak jauh beda. Kurikulum yang kita alami sama gitu ya, kebalik gitu. Hari ini kita memandang jurusan IPA paling keren, keduanya IPS lah. Ya, ketiga nomor terakhir baru agama. Kan gitu. Padahal antara IPA dan IPS saja itu kebalik loh. Ilmu alam mengkaji tentang tumbuhan, hewan, manusia, tentang batu, mesin. Itu kan ilmu alam. Ilmu sosial mengkaji hubungan interaksi antar manusia. Pertanyaannya, lebih mulia mana derajat manusia dan hewan, manusia dan mesin, manusia dan tumbuhan? Lebih mulia manusia. Terus kenapa kita menganggap ilmu alam itu lebih keren dari ilmu sosial? Itu antara dua itu kebalik kan? Maka seharusnya yang menjadi urutan teratas adalah ilmu agama. Tapi apa boleh buat kita yang udah terlambat, ya, tapi nggak ada kata terlambat sih. Kita bisa berhijrah. Para sahabat Nabi orang-orang hebat dulu, mereka masuk Islam, Abu Bakar di usia 37,
Umar di usia 27, Utsman di usia 34 radhiyallahu anhum, Sayyidina Ali di usia 10 tahun. Jadi berbagai macam kan. Jadi start mereka belajar Islam, ternyata mereka menjadi orang-orang yang hebat gitu di agama ini. Jadi nggak ada kata terlambat untuk belajar. Belajar. Terus belajar. Sebagaimana saya juga terus belajar. Saya kuliah di teknik, teman-teman juga di jurusan farmasi, kita di jurusan umum. Tapi nggak ada kata berhenti untuk belajar agama. Terus upgrade diri, baca buku, simak kajian-kajian ulama. Ini harus jadi perhatian kita. Saya dulu ketika di kampus, sesibuk-sibuknya saya kuliah, selalu saya sempatin diri untuk hadir di majelis ta'lim minimal sepekan sekali. Itu minimal. Kadang sepekan bisa sampai 3 kali. Walaupun ada deadline, saya paksain untuk tetap ngaji. Gitu. Karena ini kebutuhan, teman-teman. Iman kita perlu kita jaga. Hadir majelis ilmu, bisa ngecas iman kita biar tetap semangat ibadah, semangat kuliah, segala macam. Teman-teman, kita kejar dunia. Kadang-kadang sesuatu yang gak kita bawa mati. Kalau kita nggak punya landasan agama, mau dibawa kemana dunia kita? Teman-teman, Islam nggak melarang kita kaya. Tapi kalau menjadi kaya tanpa dilandasi ilmu agama, tanpa iman, ini berbahaya. Yang hanya membuat kita lama masuk surga. Hisabnya berat. Karena persoalan harta kan Allah tanya dapat dari mana, dipakai untuk apa. Hanya orang yang beriman dan berilmu agama yang bisa bijak dalam memanfaatkan hartanya. Bukan untuk hedonisme, bukan untuk menghambur-hamburkan gitu ya. Dia akan semangat untuk berinfak gitu, untuk menolong agama Allah. Tapi tanpa iman bisakah itu dilakukan? Nggak bisa. Makanya kalau nggak punya iman, nggak punya mental berbagi, spirit memberi, mending miskin aja, nggak usah kaya. Karena nanti hisapnya berat. Kalau kaya tapi kita nggak punya mindset berbagi gitu ya. Itu ngomong-ngomong soal iman, soal sedekah itu. Islam nggak melarang kita kaya. Tapi hati-hati teman-teman. Nabi memperingatkan kita bahwa tujuan ilmu itu bukan semata-mata untuk mencari dunia. Di mana kita hari ini seperti itu ya. Zaman kita adalah zaman materialistis. Segala sesuatu diukur dengan materi. Orang baru dikatakan sukses kalau udah punya rumah sendiri, mobil sendiri, istri sendiri. Ya iyalah ya, masa istri tetangga gitu. Hari ini zaman materialistis, padahal ukuran sukses itu kan seharusnya dari kemanfaatan yang ditebarkan. Khairun nas anfa'uhum linnas, seperti kata Nabi kita, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Tapi hari ini uang, materi itu yang jadi tolak ukur. Itu maka kita perlu taubatan nasuha nih bareng-bareng. Makanya kenapa tujuan ilmu kita hari ini memang dunia. Dari kecil kita sekolah gitu ya. Kenapa milih jurusan itu? Kenapa pengen kampus itu? Biar sukses, biar ini itu segala macam. Maka itu kita perlu taubatan nasuha nih bareng-bareng. Karena Nabi mengingatkan kita dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Abu Dawud. Saya bacakan maknanya. Hadis ini ngeri tapi jarang yang ngeri. Nabi bersabda, siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya ia harapkan adalah wajah Allah, tapi dia mencarinya untuk mengumpulkan harta benda dunia semata, maka dia tidak akan mencium wangi surga. Jangankan masuk surga, aroma surga aja nggak kecium sama dia. Ini kan ngeri gitu, kalau tujuan ilmu hanya untuk dunia. Kan ngeri banget kan ya? Di hadis yang lain juga Nabi mengajarkan kita doa. Allahumma qasim lana. Kalimat di doa itu ada, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia puncak dari kegelisahan kami. Coba teman-teman galau urusan apa sih? Urusan jodoh. Urusan nanti habis kuliah kerja di mana? Nanti besok makan apa? Itu kan dunia semua. Siapa yang Nabi mengajarkan kita doa, ya Allah jangan jadikan dunia puncak dari kekhawatiran kami. Wala mablagha ilmina, dan bukan pula puncak dari ilmu kami. Bukan pula puncak dari ilmu kami. Mana yang akhir dari ilmu kita hari ini bukan untuk meraih dunia. Makanya kita perlu taubatan nasuha bareng-bareng ya. Kuliah, gelar untuk promosi naik jabatan gitu. Segala macam itu dunia semua kan. Makanya luruskan niat teman-teman biar ilmu kita barokah. Kemana ilmu-ilmu yang kita pelajari di bangku sekolah dulu ketika kita kuliah di jurusan tertentu hari ini? Kebuang kan? Itu kan mubazir. Nah, dalam peradaban Islam itu dulu nggak terjadi. Semua ilmu itu benar-benar diaplikasikan, benar-benar kepake. Gitu. Jadi kalau ada yang nanya ilmu agama dan ilmu umum, penting ilmu agama. Walaupun kita hari ini ada di umum, maka jangan sekali-kali mengabaikan ilmu agama. Pelajari. Tertinggal, kejar gitu. Padahal seharusnya kita udah selesai dulu dengan ilmu agama, baru belajar umum. Biar dengan ilmu umum ini kita nggak merusak bumi. Allah berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Janganlah kalian membuat kerusakan setelah bumi itu diperbaiki. Nah, dulu di zaman peradaban Islam, kaum muslimin sadar betul dengan ayat ini. Makanya dengan ilmunya digunakan untuk menebar manfaat, untuk memperbaiki bumi. Spiritnya adalah memberi, berbagi.
bukan hanya untuk obsesi pribadi, untuk egoisme diri sendiri gitu. Yang penting aku udah sukses, kaya, mapan, orang lain bodoh amat gitu. Itu nggak akan bisa seperti itu. Bahkan dalam mengejar materi sekalipun, hari ini orang yang mikirin diri sendiri nggak akan sukses. Coba lihat, orang yang membangun bisnis, startup, perusahaan, pasti harus menyelesaikan masalah dari masyarakat, dari orang banyak kan, yang paling sukses. Kalau cuma, aku pengen jual produk ini, jasa ini karena keren, itu belum tentu diterima oleh market. Tapi kalau berangkat dari problem, menebar manfaat, menyelesaikan masalah banyak orang, itu kan bisnis yang survive, bahkan bertumbuh. Hari ini ternyata egoisme itu selalu nggak relate ya, untuk urusan agama, bahkan untuk urusan dunia. Jadi jangan hanya mikirin diri sendiri. Anak muda yang besar itu adalah yang memikirkan nasib masyarakatnya, yang punya iman luar biasa, yang dia yakin dengan akhirat, punya visi akhirat. Kalau orang keren hari ini membangun perusahaan dengan visi 250 tahun ke depan akan jadi apa perusahaan ini? Mana yang lebih keren dengan orang beriman yang ia memikirkan nasib setelah kematian nanti, tentang kehidupan setelah kematian nanti? Mana yang lebih jauh? Mana yang lebih visioner? Jadi teman-teman ya, kuatkan iman kita. Kalau kita yakin dengan akhirat, yakin dengan Allah, hari akhir gitu, pasti kita akan berusaha menebar manfaat, menjadi sebaik-baik manusia, pasti akan mengembangkan seluruh potensi yang ada dalam diri kita selama kita hidup di dunia ini dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Oke, baik, Masya Allah. Berarti memang tidak ada kata telat dan memang kita harus terus belajar dan terus meluruskan niat agar belajar kita untuk Allah gitu. Oke, baik. Afan banget nih teman-teman yang udah ada niat baik untuk bertanya. Karena kita ada keterbatasan waktu, jadi tidak bisa terjawab pada hari ini. Mungkin teman-teman bisa ikutin terus ya kegiatan Ustadz Muzamil biar bisa nanya mungkin di sana. Oke, Bang Muzamil mungkin dikasih sedikit closing statement kali ya, biar enak nih metodenya. Baik. Teman-teman semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita hidup di zaman sekarang dengan realitas hari ini, jangan menyalahkan sistem, jangan menyalahkan keadaan. Apa yang bisa kita lakukan? Tempuh. Jangan sampai teman-teman malah setelah mendengar sharing dari saya, teman-teman malah nggak semangat kuliah. Ini kurikulumnya nggak benar, ini ngejar ini itu juga salah, teman-teman. Teman-teman harus berprestasi. Untuk zaman hari ini, teman-teman harus lulus yang terbaik. Cuma luruskan niat ilmunya untuk mencari ridha Allah, bukan hanya untuk mencari dunia. Lihat nanti keberkahan dalam hidup kita. Ketika kita dekat dengan Quran, dibimbing oleh Quran, ketika nanti teman-teman mungkin menyusun skripsi penelitiannya based on ayat Quran gitu ya. Lihat gitu. Biar berkah teman-teman ya. Jadikan Quran sebagai sumber referensi ilmu tertinggi. Jangan lewatkan hari tanpa ngaji, baca Quran tiap hari ya. Terus baca Quran walaupun belum paham, terus berusaha pahami Quran walaupun dengan bermodal terjemah ya, walaupun belum bisa kita amalkan, dan terus hafalkan Quran, murajaah walaupun belum lancar, karena semua interaksi kita dengan Quran itu bernilai pahala dan membuat hidup kita jadi berkah dunia akhirat insyaallah. Barakallahu fikum, mungkin itu aja yang bisa saya share di siang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Di tempat saya di Bandung udah masuk waktu asar, jadi saya izin pamit ke teman-teman semuanya ya. Mari kita sholat asar berjamaah bagi yang sudah masuk waktunya. Akhir kata saya tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lagi jazakallah khair kepada Bang Muzamil. Semoga ilmu yang diberikan Bang Muzamil bisa kita langsung terapkan. Oke, Bang Muzamil, kalau saya emang mau izin duluan, mungkin gimana pentingnya nggak apa ya? Apa ada sesi yang lain? Afwan, Ustadz, mungkin kita boleh foto dulu sebentar ya, Ustadz? Oke. Oke, boleh di on cam ya, teman-teman. Bisa agak lebih cepat karena udah menunjukkan waktu asar. Dan saya persilakan kepada teman-teman Dokum. Silakan dipimpin. Oke. Untuk sesi foto bersama, kepada seluruh peserta diminta untuk menghidupkan seluruh kameranya dan menghadap ke arah layar. Oke, kita mulai dari slide pertama. 3, 2, 1. Ya. Lanjut. Untuk slide kedua. 3, 2, 1. Oke, lanjut. Untuk slide ketiga. 3,
2, 1. Selanjutnya untuk slide keempat, 3, 2, 1. Lanjut untuk slide kelima, 3, 2, 1. Lanjut untuk slide terakhir, 3, 2, 1. Baik, sudah. Terima kasih. Oke, baik. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Bang Muzamil atas sharing-sharingnya. Mungkin abis ini aku langsung lempar aja ya ke Bang MC nih. Dari aku terima kasih juga. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Raka. Kepada kami silakan. Wabarakatuh. Oke, jazakallah khair pada Ustadz Muzammil dan juga pada Bang Ais atas pemaparan materinya ya. Dan tadi ini ya dimoderatori oleh Bang Ais. Dan oke, langsung saja kita ke penyerahan sertifikat untuk Bang Ais yang akan diserahkan oleh Project Officer di acara ini ya, yaitu Islamic Fair FFUI 2021. Kepada Saudari Anissa dipersilakan. Oke, untuk sesi dokumentasi penyerahan sertifikat kepada moderator, kepada project officer sama moderator boleh menghidupkan kameranya dan menghadap ke arah layar. Saya akan mulai berhitung. 3, 2, 1. Sudah. Terima kasih. Jazakallah khair, Kak Haris, karena sudah memenuhi undangan kami sebagai moderator. Sehat-sehat selalu, Kak. Oh iya, sama-sama ya. Oke, terima kasih Bang Ais, jazakallah khair. Oke, kepada Bang Ais, bila ingin sholat asar terlebih dahulu ya, karena udah menunjukkan waktu asar, boleh dipersilakan Bang. Dan untuk teman-teman yang sudah masuk ke waktu asar dan di daerah sudah dari tadi ya, mungkin ada yang dari tadi sudah asar, mungkin boleh sembari sholat asar dulu. Dan oke, langsung saja ya untuk mempersingkat waktu, saya akan lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi yang nggak kalah keren, adalah grand closing. Karena nggak kerasa ya teman-teman ya, acara Islamic Fair ini udah berjalan hampir 2 bulan loh. Mulai dari 13 Agustus hingga hari ini 10 Oktober 2021. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan dukungan dari seluruh komponen yang turut serta meramaikan acara ini. Terkhusus kepada para peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk dapat berpartisipasi aktif dalam mengikuti rangkaian acara ini. Baik, selanjutnya akan ada apresiasi yang akan langsung disampaikan oleh Project Officer, yaitu Saudari Anissa Nur Fitriani. Kepada Saudari Anissa, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin langsung saja seperti yang tadi sudah Kak Raka jelaskan gitu ya. Islamic Fair FFUI 2021 ini dibuka pada tanggal 13 Agustus yang lalu dan tidak terasa sekarang sudah sampai di acara puncak yaitu di grand closing. Nah, untuk grand closing ini izinkan saya untuk mengapresiasi seluruh peserta yang telah berpartisipasi pada acara lomba dan pelatihan serta kontingen dari FFUI pada ajang MPKUI. Oke. Ya, alhamdulillah telah terlaksana lomba esai dan poster serta pelatihan Islamic Fair FFUI yang diadakan pada tanggal 22 sampai dengan 29 Agustus lalu. Nah, izinkan saya untuk membacakan nama-nama pesertanya. Nah, ini untuk peserta lomba itu pada peserta esai terdapat nama itu Saudari Atika Yunda Setiawati, Saudari Dwina Fitriani Darmawan, Saudara M. Fahrul Rizal, dan Saudari Mutiara Rengganis. Kemudian untuk peserta lomba poster, yaitu ada Saudari Anissa Agustin Waluyantika, Saudari Hervi Novelda, Saudari Nurul Azka Adenia, dan Saudari Abrariani Oiskartika. Ya, alhamdulillah dari sekian banyaknya pendaftar, nama-nama inilah yang berhasil istiqomah hingga ke tahap pengumpulan karya, dan kami dari panitia sangat berterima kasih dan mengapresiasi atas partisipasi dari peserta. Sebenarnya semua karya yang dikirimkan itu sangat baik, akan tetapi kami memang harus memilih hanya 2 orang pemenang. Mungkin boleh
Slide next. Nah, ini alhamdulillah telah terpilih 2 orang pemenang dari masing-masing lomba. Untuk pemenang esai juara 1 yaitu Saudari Atika Hyunda Setiawati dan juara 2 Saudari Wina Fitriani Darmawan. Kemudian untuk pemenang lomba poster juara 1 yaitu Saudari Anissa Agustin Waluyantika dan untuk juara 2-nya yaitu ada Saudari Hervi Novelda. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum bagi seluruh peserta dan pemenang lomba esai dan poster Islamic Fair FFUI 2021. Kemudian selain lomba, kami juga mengadakan pelatihan yang tujuannya adalah untuk menentukan kontingen dari FFUI di ajang MTQ UI. Berikut saya bacakan nama-nama peserta pelatihannya. Pada cabang karya tulis ilmiah kandungan Al-Quran terdapat sebenarnya ada 4 tim ini ya, ada 4 tim harusnya. Tim pertama yaitu atas nama Mutiara Rengganis dan Hervi Novelda. Kemudian di tim kedua itu ada Anissa Nur Fitriani dan Azhar Rizka Pratiwi. Di tim ketiga ada Maryam Rizky Nur Cifa dan Atika Hyunda Setiawati. Kemudian tim keempat adalah Rula Azhar. Kemudian untuk cabang Musabakoh Syarhil Quran yaitu ada 1 tim dengan anggotanya adalah Kamelia Kasuma Indah, M. Hamim Ma'arif, dan Hanifah Rahmadiah Nur Fitri. Kemudian untuk cabang Musabakoh Khatil Quran yaitu ada Saudari Nur Lutfiana dan Denis Alita. Boleh next. Dan untuk cabang Musabakoh Famil Quran itu ada Ahmad Ghazali Al-Farizi, Aisyah Alifi Anjeli, dan Nur Alvina Damayanti. Kemudian untuk cabang Musabakoh Hifzil Quran ada Saudara Muhammad Raka Putra Sudrajat, Astrid Mutiara Anissa, Muhammad Niko Fadil, Farah Mahdia, Anissa Nur Fitriani, dan Kaula Alvin Rozana. Kemudian untuk cabang MTQ itu ada Adelia Sufina Febrila, Muhammad Raka Putra Sudrajat, M. Hamim Ma'arif, Muhammad Zara Al-Ghifari, Clara Amarisa, Abrariani Yiskartika, Maimunah, dan Muzaffar Huda. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khair wa barakallahu fikum untuk seluruh peserta pelatihan. Dan ini adalah nama-nama peserta pelatihan terbaik. Mungkin boleh next saja. Next. Selanjutnya adalah mereka para kontingen dari FFUI yang mewakili di ajang MTQ UI untuk cabang debat ilmiah kandungan Al-Quran itu ada Anissa Nur Fitriani dan Putri Fatimatul Zahra. Kemudian untuk cabang karya tulis ilmiah kandungan Al-Quran yaitu Rula Azah dan Najmah Tamam. Untuk cabang Musabakoh Fahmil Quran ada Nur Alvina, Faza Afifah, dan Ahmad Ghazali Al-Farizi. Untuk cabang Musabakoh Syarhil Quran yaitu ada Hanifah Rahmah, Kamelia Kasuma Indah, dan M. Haikal Fahlepi. Boleh di next. Kemudian selanjutnya cabang Tartil Quran yaitu ada M. Raka Putra Sudrajat, M. Zar Al-Ghifari, dan Maimunah. Sedangkan untuk cabang Musabakoh Tilawatil Quran ada Muzaffar Huda. Dan untuk cabang Musabakoh Hifzil Quran ada Ahmad Afdal Rozak dan M. Ruzan Awal itu untuk peserta ihwannya, dan untuk peserta ahwatnya ada Anissa Nur Fitriani dan Syifa Gosani. Sekali lagi, barakallahu fiik, wajazakumullah, apapun hasilnya nanti menang ataupun kalah itu adalah hanya bonus. Yang terpenting adalah usaha yang telah kita lakukan, dan kita semua yakin bahwa seluruh kontingen telah mengerahkan usaha dan kemampuannya semaksimal mungkin. Oleh karena itu, saya mewakili panitia yang lain mengucapkan banyak terima kasih dan mengapresiasi para kontingen karena kalian adalah orang-orang terpilih yang telah dipercaya untuk mewakili farmasi pada MTQ UI. Sekali lagi, tetap semangat untuk semua yang telah mengikuti lomba esai, poster, pelatihan, serta para kontingen. Ingatlah firman Allah pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 148, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Akhir kata dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Islamic Fair FFUI 2022. Oke, jazakillah khair kepada Anissa yang telah membacakan dan mengapresiasi seluruh kontingen dan para peserta pelatihan di Islamic Fair FFUI 2021. Alhamdulillah, berarti kita sudah memasuki penghujung acara. Kita telah memasuki
sesi penutupan dan doa. Oke, saya mohon kepada seluruh peserta untuk mengisi link evaluasi yang tertera pada slide setelah ini. Dan evaluasi bertujuan untuk memperbaiki dan menilai acara kami agar semakin baik pada acara-acara selanjutnya. Mungkin boleh di next slide-nya agar bisa untuk mengisi. Dan tidak lupa kami ucapkan juga terima kasih ya kepada seluruh peserta yang sudah sangat-sangat antusias dengan menyimak dan mengajukan berbagai pertanyaan ya. Berhubung keterbatasan waktu, maka tidak bisa nih seluruh pertanyaannya dijawab oleh Ustadz Muzammil. Terima kasih telah mengikuti acara kajian akbar dan grand closing Islamic Fair FFUI 2021. Dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada media partner kami yang telah mau bekerja sama dengan kami, yaitu ada Teh Jasmine Unpad, Event Kampus, Event Mahasiswa 8, Pemburu Kajian, Aula Family, Event Jakarta, Royce 31 Jakarta, FKI An-Nahl UPN Veteran Jakarta, dan FSLDK Indonesia. Semoga materi yang kita dapat hari ini berguna untuk kita di masa yang akan datang, dan semoga kita berkesempatan lagi untuk ketemu di Islamic Fair FFUI 2022. Jazakumullah khair kepada seluruh peserta dan jangan lupa untuk mengisi ya link evaluasi dari Grand Costing. Oke, karena tadi kita sudah membukanya dengan doa, maka mari kita tutup juga dengan berdoa. Maka mari kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi, teman-teman jangan lupa untuk mengisi link evaluasi yang tertera di kolom chat ya dan juga di layar teman-teman, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kami yaitu @shifa_ffui. Jangan lupa juga untuk follow yang tadi ya Instagramnya Kaifa via UI juga. Oke, diharapkan kepada seluruh peserta untuk tidak meninggalkan grup WhatsApp karena bagi teman-teman yang telah mengisi evaluasi akan mendapatkan e-sertifikat yang akan dibagikan melalui grup tersebut. Oke, saya selaku MC mewakili seluruh panitia yang bertugas memohon maaf apabila ada kekurangan baik dari kata-kata maupun secara teknis. Baik, untuk itu saya undur diri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Mari setelah ini kita langsung sholat asar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya teman-teman.